Selamat siang semuanya, saudaraku, baik yang ada di TikTok, baik yang ada di YouTube ya, YouTube Priscilla Das Channel ya. Selamat datang dalam ibadah siang. Saya yakin dan saya percaya bukan suatu kebetulan kita bersekutu dalam Tuhan sekalipun ini lewat TikTok, saudara, tapi ada pesan-pesan Tuhan yang mau disampaikan. Walaupun ini membahas tokoh-tokoh perempuan, baik laki-laki atau perempuan, Tuhan akan bicara lebih lagi, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan. Ya, ini by the way suara saya kedengaran ya. Nah, saya takut pernah saya ngomong nyerocos terus nggak kedengaran, saudara. Baik, saudara. Mari kita rendahkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan dan saat ini hamba-Mu ini akan memberitakan firman-Mu. Tolong hamba-Mu ini beri hikmat pengetahuan, otoritas wibawa ilahi. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Biar engkau yang berkata-kata hamba hanya alat, menyampaikan hanya kebenaran firman Allah yang menghidupkan kami semua dan kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur berfirmanlah. Biar firman itu tumbuh berbuah lebat, kami berdampak jadi terang dan garam bukan hanya pendengar terutama pelaku. Karena itu kami sepakat mematahkan siasat-siasat si jahat yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Allah, keakuhan manusia, benteng-benteng keakuhan itu dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Setiap firman yang keluar tidak pernah kembali sia-sia. Nama Tuhan ditinggikan dan siapapun yang mendengar kau yang memberi pewahyuan tersendiri, kau jamah pribadi lepas pribadi, Roh Kudus bekerja dan bicara pribadi lepas pribadi karena hambamu percaya dua tiga orang berkumpul dalam nama Yesus. Kami tahu kami bahkan ribuan kami akan diubahkan dan dipakai Tuhan. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Baik saudara yang baru bergabung, selamat datang di ibadah siang untuk TikTok dan selamat datang di pembahasan tokoh perempuan. Baik saudara, saat ini langsung saja saudara, saya akan membahas tokoh yang luar biasa yang ketika mempersiapkan ini saya sangat diberkati saudara. Jadi ini tokohnya tentang Rahel ya. Tentu Anda tahu ini ibu-ibu bangsawannya Israel ya, ibu bangsa-bangsanya Israel. Rahel dan Leah. Rahel dan Lea yang selalu bersaing kakak adik ya saudara ya. Ini cerita kalah sinetron-sinetron ya. Udah kayak sinetron saudara ya, percaya deh. Kayak sinetron gitu ya saudara ya. Baik saudaraku, mari kita akan jadi saya mau kasih paparan dulu. Saya sedang membuat buku yang berjudul Empower Woman Ministry. Ya, jadi ini semua tokoh perempuan di Alkitab dan kita sudah bahas yang sebelumnya dari Hawa, Sarah, Hagar, Ribka dan sekarang dua perempuan langsung Rahel dan Leah. Nah, jadi saudara kita akan membaca kisah ini di Kejadian 29 khususnya sampai Kejadian 30 saudara. Saya ingin kita sama-sama membaca supaya kita sama-sama diberkati. Pertama saya akan nyatakan dulu identitas kedua perempuan yang jadi tokoh utama kita ya. Kakak adik yang merebut cinta Sam pujaan hati. Ya, Yakub ya saudara ya. Latar belakang Lea, jadi Lea ini anak sulung dari Laban. Laban siapa? Laban adalah kakak Rahel. Jadi ini kalau dalam Bataknya ini marpariban, saudara. Yakub itu paribanan sama Rahel dan Lea ya. Karena kakak adik mamanya dengan abangnya ya. Jadi itu boleh gitu dulu ya. Deskripsinya Lea tidak berseri matanya bila kita membaca dari Kejadian 29 ya. Nanti kita bahas ayat per ayat. Saya paparkan dulu latar belakang kedua perempuan ini ya. Jadi tetapi dikatakan Rahel itu elok sikapnya, cantik parasnya. Ya kayak saya ini saudara ya.
Elok sikapnya, cantik parasnya. Amin, amin. Itu namanya cantik luar dalam. Jadi kisahnya ada di Kejadian 29 khususnya ayat 17 yang mendeskripsikan kecantikan fisiknya dulu ya. Jadi memang Lea dibanding Rahel jauh lebih cantik Rahel ya. Biasa kayak gitu saudara ya. Kemudian si Laban melakukan manipulasi, dia menikahkan Lea lebih dulu dengan tipu daya kepada Yakub, padahal yang dicintai Yakub, cinta pandang pertamanya itu pada Rahel. Ya karena dia bertemu sama Rahel bukan juga karena fisik juga, saudara ya. Tetapi juga memang kadang cinta pandang pertama itu nggak bisa lepas dari sorotan kita ya. Di luar itu siapa yang lebih cantik, siapa yang lebih ini. Tapi kita pikir positif aja, saudara ya. Saya minum dulu, saudara ya. Oke, lalu dikatakan bahwasanya Lea kurang dicintai dibandingkan cara Yakub mencintai Rahel. Wah, gak enak banget gini. Udah dipoligami, saing-saingan cintanya. Kalau ada lagu kan cintamu 50, cintaku 50, 50 untuk kamu, 50 untuk kamu. Itu masih mending, saudara ya. Ini kayak bisa dibilang 30-70. Kayak enak ya, saudara. Gak enak dibanding-bandingin. Gak enak poligami itu, saudara. Jadi Rahel lebih dicintai. Jadi itu pasti terasa sama wanita yang tidak dicintai. Wah, saya tahu rasanya itu, saudara ya. Dan saya tidak mau jadi wanita yang tidak dicintai gitu ya, saudara ya. Yang haus akan cinta, yang mengemis cinta. Aduh, jangan, jangan, jangan. Jangan ngemis-ngemis cinta ya. Kalau ada laki-laki yang dia oh, ayo kemis cinta saya. Gak usah tinggalkan laki-laki begitu. Itu tidak berguna bagi Anda ya. Lebih baik kata mama saya, pesan mama saya. Lebih baik laki-lakinya jauh lebih cinta sama kita daripada kita cinta sama itu laki-laki. Nah, tapi kalau udah jadi suami kita, biarlah kita tetap cinta setulus-tulusnya. Karena tidak ada perceraian dalam kekristenan. Kalau waktu dikejar-kejar, jangan kamu yang lebih cinta sama itu laki-laki. Kamu harus lebih dicintai. Kamu yang dikejar, jangan kamu ngejar-ngejar. Walaupun katanya sekarang mau laki-laki mau perempuan kan sama aja mengungkapkan cinta. Tapi saya mau katakan sebagai perempuan elegan, perempuan yang bukan hanya prestise-prestise, tapi sebenarnya sebaiknya biar laki-laki yang mengejar. Jangan kau kejar-kejar. Mau banyak uangmu, mau apapun itu ya. Jangan kau kejar-kejar laki-laki. Jangan, percayalah. Karena nanti laki-laki itu, kalau kamu kejar-kejar dan berharap kau ubah-ubah, nggak akan berubah itu saudara ya. Kalau bukan Tuhan yang mengubah. Ya, jadi lebih baik kau dicintai ya daripada mencintai, mencintaimu. Ini kapan saya selesai kok banyak kalau begini ya saudara. Oke, oke, itu intermezzo saja ya, saudara ya. Nah, jadi saya akan ringkas dulu keduanya ini, saudara. Yang satu melahirkan 6 anak laki-laki, bayangkan si Lea dan satu anak perempuan. Dan Lea menjadi ibu sebagian besar suku Israel. Dia ibunya. Lebih banyak dia. Saudara, Tuhan itu adil. Tuhan itu sangat adil. Sebenarnya Rahel ini nggak ada salah. Cuman itu Tuhan sangat dekat sama orang-orang yang remuk hati. Saya tahu rasanya tidak dicintai. Saya pernah juga loh di posisi begitu. Padahal cantik begini saya kan, ya kan? Makanya saya bilang sama perempuan, jangan mau kau yang mencintai, kau yang harus dicintai. Gak enak gitu ya saudara ya. Kecuali kalau dia udah ngejar-ngejar kita, dia jadi suami kita, baru kita jadi istri yang tulus mencintai, setulus hatiku. Nah gitu ya, itu ada lagu setulus hatiku, semurni cintaku, sayang percayalah aku. Itu kalau sudah jadi suamimu. Kalau belum jadi suamimu, nggak usah. Saring, saring, saring. Dia harus lebih cinta samamu. Baru kalau udah jadi suamimu, setelah dia membuktikan cintanya, barulah kau tulus sebagai perempuan. Makanya jangan terlalu cepat kau didapatkan ya. Kalau karena dalam kekristenan gak ada cerai-ceraian, saudara ya. Lagu kita walaupun nanti disuruh ini itu, kita harus setulus hatiku, semurni cintaku, sayang percayalah aku. Pasti begitu ya saudara ya. Ini sabar-sabarlah Anda para singer ya. Yang penting saya menyanyi setulus hati untuk membuat lebih hidup lagi yang saya terangkan ini. Oke, saudara ya, kita sama-sama ya menikmati saja. Oke. Jadi ceritanya Lea ini tidak dihargai, tidak dicintai karena memang dia dijebak, Yakub dijebak. Ya,
Jadi sebenarnya Lea ini maju kena, mundur kena. Dia juga sebenarnya belum tentu cinta sama Yakub. Mungkin aja dia mau sama yang lain, tapi udah ditidurin sama Yakub dan ada budaya saat itu sehingga nggak bisa ngomong, saudara ya. Nah, walaupun dia tahu dicintai, dia langsung tahu diri. Iyalah adikku kan lebih cantik dari aku. Mataku kan nggak berseru. Itu ada remuk hati, saudara. Saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika saya dicemburuin gitu. Kalau saya lebih cantik gitu ya dicemburuin pernah juga begitu saing-saingan gitu saudara tapi nggak begitulah ceritanya enggak lah masing-masing kita berbeda tapi saya tahu rasanya Lea tidak dicintai suami tapi harus bersaing sama adik sendiri itu nggak enak saudara apalagi kalau adik kita yang lebih cantik secara fisik pasti kita udah duluan nyut gitu apalagi kalau kita tahu memang pujaan hati kita itu tidak mencintai kita kita itu hanya seperti barang barter gitu ya nah dia tahu Yakub itu cintanya sama Rahel. Itu nggak bisa dibohongin, saudara. Baik tatapan mata, baik ekspresi, baik apapun, walaupun kata-kata dijaga ataupun diem ya. Biasanya yang begitu-begitu malah lebih menyakitkan. Mencintai dalam senyap, walaupun tahu tidak dicintai. Wah, tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Ya, kalau begitu saya nggak akan mau gitu. Tapi ini Lea pada saat itu tidak punya pilihan. Ah, saya nggak suka kalau saya menikah dengan laki-laki yang saya tahu dia tidak cinta sama saya. Nggak akan saya ngemis-ngemis cinta kamu. Kamu yang harus cinta sama saya. Nah, ini lain hal kalau kamu perempuan ya. Kalau kamu memang lebih suka ngejar-ngejar cinta ya silakan. Tapi saya bilang nggak enak begitu ya, saudara ya. Jadi si Lea ini tahu diri karena dia lebih cantik Rahel. Dia tahu diri itu Tuhan mungkin si Lea ini nangis gitu ya. Dia lihat mungkin Rahel sama si di Yakub mesra-mesraan itu hancur loh hati gitu ya. Makanya poligami itu jangan ada poligami menyakiti wanita. Jangan. Cukup satu istri, satu suami. Hidup monogami, itulah yang terbaik. No poligami, sakit istri. Mau dibilang apa juga, mau dibilang sunnah Rasul. Aduh, bohong banget. Nggak ada itu. Makanya saya bangga sekali jadi orang Kristen yang menolak poligami. Stop poligami. Itu merendahkan perempuan. Ya, gak enak. Tapi saya sedang bicara tentang budaya, bukan bicara tentang kebenaran. Tapi pada zaman itu inilah konteks budayanya yang membiasakan poligami. Ya, saudara. Rahel sangat dicintai, pasti itu menyakitkan bagi Lea yang tahu diri juga kurang cantik. Tapi Tuhan itu, sekali lagi saya katakan, dia selalu dekat dengan orang-orang yang hancur hati. Dia tahu perasaan Lea, mungkin Lea menahan Tuhan. Adikku lebih cantik, memang adikku yang dicintai suamiku. Nggak enak Tuhan, cuma jadi ban serap begini Tuhan. Aku nggak dicintai sama Yakub. Tuhan tahu. Walaupun dia nggak nyalahin Yakub, ini keadaan, ini karena si Laban. Yakub juga memang maunya Rahel. Dia juga dipaksa jadinya punya istri dua. Dan si Lea juga disakiti, jadi banyak yang dilukai untuk budaya-budaya yang seperti ini, saudara. Dan Tuhan tidak menyetujui ini, tapi inilah konteks pada zaman itu. Dan Tuhan melihat perasaan Lea. Dia selalu dekat, mau si Rahel elok rupanya, elok juga sikapnya. Tapi Tuhan itu terlepas apapun perasaan kita, apapun latar belakang kita, pada saat kita hancur hati, Tuhan sangat dekat pada tiap orang hancur hati. Saya melihat Hagar adalah hamba Sarah. Mungkin zaman konteks itu dia boleh diperlakukan begitu. Namanya juga budak, apalagi budak yang tidak tahu diri. Tapi sekali lagi Tuhan bisa melihat apa yang manusia tidak lihat. Mungkin penindasan Sarah itu wajar dan Tuhan memang seakan-akan membela. Tapi terlepas dari itu, dia memperhatikan air mata orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terabaikan. Sekali lagi saya sangat kagum pada Tuhan yang maha baik. Saya membahas setiap perempuan dan mau terlepas apapun perilaku perempuan ini, selama dia ada dalam forum yang terpinggirkan, terabaikan, tertolak, atau diperlakukan tidak adil, Tuhan sangat dekat kepada mereka, walaupun kontroversial yang mereka lakukan. Saya ingat kisah Tamar.
Tamar adalah korban patriarki, korban hierarki yang dia tidak bisa bersuara. Walaupun Tuhan tidak membenarkan caranya, tapi Tuhan membela orang-orang yang terpinggirkan. Hagar tidak masuk dalam rencana Allah, itu kesalahan Sarah, kesalahan patriarki, kesalahan hierarki, kesalahan sistem. Tapi sekali lagi, Tuhan melihat orang-orang yang jadi korban, orang-orang yang nggak bisa bersuara, yang bisanya hanya menangis. Ketika Hagar tahu dia hanya dimanfaatkan rahimnya, tidak pernah dicintai, dan ketika Sarah hamil, dia ditindas. Saudara, Tuhan memperhatikan air mata orang yang nggak bisa ngomong. Mungkin dia hanya bisa diam, dan dia tahu diri, aku tidak bisa ngomong. Aku perempuan, aku budak, aku nggak dianggap. Saya tahu rasanya itu, saudara. Saya tahu ada di posisi itu. Saya tahu rasanya. Sehingga saya tidak tahu untuk membela tiap perempuan dan membahas perempuan-perempuan yang begini di Alkitab. Itu membuat saya menangis. Bukan saya luka, tapi saya melihat betapa baiknya Engkau, Tuhan. Betapa baiknya Engkau mengingat orang-orang yang remuk hati. Engkau mengingat orang-orang yang gak bisa bersuara untuk dia. Kau bersuara untuk dia. Saudara, kalau begini saya selalu menangis, saya nggak tahu, saudara ya. Ya, tapi saya lebih baik apa adanya, saudara ya. Jadi saya tahu rasanya jadi perempuan yang dibungkam suaranya. Saya tahu rasanya perempuan yang jadi korban hierarki. Saya tahu rasanya jadi korban sistem. Saya tahu rasanya diabaikan dan dimanfaatkan. Saya tahu rasanya itu, saudara. Dan tidak enak. Anda tidak bisa bersuara dan semua memanipulasi, tapi Tuhan akan bersuara untuk dia, untuk Anda yang terpinggirkan, tertolak, terabaikan, termanipulasi. Tuhan ada membela Anda, walaupun kata dunia wajar, 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 hierarki itu kata dunia, tapi apa kata Tuhan? Anakku, aku melihat dari sana, aku Allah yang maha adil. Lea, siapa sih kita yang peduli perasaan dia? Tapi nanti juga Tuhan peduli juga perasaan Rahel ketika dia merasa ciut dan hancur hati. Tuhan dekat sekali sama orang-orang yang hancur hati, yang gak bisa ngomong, saudara. Dan saya ulang lagi kisah Lea, dia melahirkan enam anak laki-laki, walaupun cintanya Yakub tetap sama Rahel. Dan dia tidak pernah bisa mengambil hatinya si Yakub. Tapi paling tidak dia terhibur. Tuhan menghibur dia dengan anak-anak. Sementara Rahel dia buat tidak tidak bisa melahirkan. Tuhan itu adil. Coba kalau bayangkan si Rahel pula lagi yang punya banyak anak laki-laki. Habislah si Lea. Itulah Tuhan Maha Adil. Bukan berarti Tuhan itu keadilannya beda juga dengan apa yang Anda imani, saudara ya. Jadi si Lea ini punya enam anak laki-laki, satu anak perempuan. Ya, ini dia menjadi ibu besar suku Israel. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Jebulon, dan Dina. Nah, kita akan membaca dari ayat Kejadian 29 ayat 16 sampai 30 karena terlalu banyak, Saudara. Mungkin saya melompat-lompat ya, tapi ya saya ada baca dulu lah. Baru nanti saya terangkan ayat per ayat. Oke, Saudara ya. Sabar di sini ya. Anda yang di YouTube tetap sabar, saya yakin. Nah, saya bisa lihat wajah-wajahnya nih sabar. Saya percaya akan ada pewahyuan dan nubuatan dari kisah ini buat Anda, terutama Anda perempuan, Saudara ya. Anda juga bisa dengar nanti rekamannya di Priscilla Das Channel. Oke, kita baca dari Kejadian 29, Saudara. Kejadian 29 ayat 16 sampai 30. Ya, begini firman Tuhan, Saudara. Laban mempunyai dua anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea bermata lembut, tetapi Rahel elok. Jadi sebenarnya Lea juga bermata lembut itu cantik, saudara. Tapi mungkin jauh lebih cantik Rahel. Namanya laki-laki ya. Apalagi melihat yang pertama kali yang cantik. Jadi yang kurang cantik atau yang lembut-lembut udah nggak digubris lagi, saudara. Apalagi yang lebih muda gitu ya. Oke oke oke. Jadi Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja karena memang dia udah cinta pandang pertama sama Rahel. Ya, cinta pandang pertama tak bisa kulupakan. Itu lagu buatan-buatan biar happy aja. Oke, oke, oke ya, saudara ya. Ah,
Kalau dikatakan dia 17 Lea bermata lembut, artinya Lea juga cantik, nggak jelek ya saudara ya. Kemudian Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu selama 7 tahun untuk mendapat Rahel. Anakmu yang lebih muda itu, wah laki-laki suka daun muda gitu ya. Kemudian sahut Laban, Laban ini tahu juga. Laban ini sangat licik, selicik-liciknya Yakub ya, waktu menipu Esau lebih licik lagi Laban. Nah, ini bukan juga itu. Akhirnya juga Laban ditipu juga sama Yakub, ya, tipu menipu. Intinya begini, Saudara. Nah, ini cuman intermezzo yang teringat yang Tuhan ingatkan. Anda pici-pici yang Anda tabur akan Anda tua. Anda suka ajas manfaat, Anda suka manipulasi sambil memanfaatkan, Anda akan menuainya. Karena itu, tetaplah miliki cara yang tulus, 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 tulus. Hati yang tulus seperti merpati, hanya kau yang memiliki. Saudara, ketulusan, kemurnian akan selalu menang sekalipun Anda sering dimanfaatkan. Yang memanfaatkan itu akan dimanfaatkan juga nanti. Dan Anda yang tulus, Anda akan berbalik kepada Anda. Ada yang tulus. Pasti selalu berbuah yang manis ya saudara ya. Jadi janganlah pici-pici, janganlah licik-licik. Nanti Anda bahkan kena batunya yang begitu-begitu ya. Stop pici-pici kalau Anda ini sekarang pici-pici Anda licik-licik. Bertobatlah Anda langsung. Kita bertobat, saya pun bertobat yang ngomong ini saudara ya. Karena saya juga udah pernah dimanfaatin, karena saya juga pernah memanfaatkan ya. Akhirnya saya tahu ketulusan tetap yang menang ya saudara ya. Nggak on kok ketulusan, tapi memang kadang kita butuh hikmat melihat ular-ular di sekitar kita ya saudara ya. Ini kembali kepada firman, kembali kepada topik Lea dan Rahel. Oke, kita balik ke ayat 20. Lalu Yakub bekerja selama 7 tahun untuk mendapat Rahel. Bayangkan. Udah ditipu, tetap aja dia mau. Ini belum ini. Dia ini udah, aku mau bekerja mendapatkan cintaku. Nah, itulah kayaknya lagunya si Yakub ya, dikerjain sama si Laban. Oh, cintaku, cintaku, semuanya ku anggap lalu gitu. Itu semua buat-buatan saya lagunya saudara ya. Namun ya ini balik lagi. Namun masa 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Raya. Kan nggak betul kan betul ini lagu saya ini ya. Cintaku, cintaku, semuanya terasa indah walau bekerja 7 tahun. Ya ini kok saya jadi suka nyanyi-nyanyi gitu saudara. Oke, sesudah itu Yakub berkata kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku menghampiri dia. Udah nggak sabar ya kan cantiknya sekali Rahel gitu ya. Wah, Laban ini memang picik sekali. Dia undang semua orang datang di tempat itu mengadakan perjamuan, tetapi pada waktu malam Laban mengambil Lea. Ini nggak enak loh. Lea nggak pernah ditanya, Lea mau nggak mau nikah sama si Yakub? Belum tentu. Belum tentu si Lea mau. Mungkin aja Lea udah tahu Yakub itu cinta pandang pertamanya Rahel, tapi dia demi bapaknya. Mungkin dia jadi, Pak, aku nggak mau. Dia cintanya sama Rahel. Aku cintanya si Lukman, Pak, si Lukman. Nggak ada si Lukman, Lukman di sini. Kamu sama si Yakub, lihat tuh si Yakub itu ganteng ya. Aku ini bapakmu, aku bapakmu. Tapi papa, dia cintanya sama Lea, cintanya sama Rahel. Aku bisa melihat mereka waktu mereka tatap-tatapan, waktu mata ketemu, mata bertemu, mata ada cinta-cinta. Ya, diam kamu. Kamu lah ya. Pokoknya kamu yang harus nikah duluan sama Yakub. Diam. Bapak yang atur di sini. Ya nggak bisa ngomong. Si Leanya nggak bisa ngomong ya kan. Rahelnya juga dengar gitu. Rahelnya juga nggak bisa. Kamu juga diam. Kalau nggak mama papa tampar ya. Hah? Dia duluan nikah. Kakakmu duluan nikah. Nggak mungkin kamu duluan nikah. Ini adat, ini adat. Padahal sebenarnya nggak adat juga. Bisa juga ya saudara. Tapi bapaknya memang licik karena dia lihat banyak untung kalau si Yakub ini di sini. Nah, kelicikan, dibalut dengan kelicikan. Ada yang terluka juga saudara. Manipulasi, ambisi. Selalu ada orang-orang yang terluka. Orang-orang yang tidak bersalah saudara. Saya yakin mungkin Lea belum tentu mau juga, tapi dia sudah maju kena, mundur kena gitu ya saudara ya. Baik budaya, ya mungkin juga ada dia
rasa kagum sama Yakub. Jadi dia pun memanfaatkan keputusan bapaknya. Walaupun dia tahu dia akan terluka. Hati yang luka karena tak dicintai. Hanya Tuhan yang mengerti. Tapi dia udah siap. Ya sudahlah. Dia kan juga aku kagumi diam-diam. Aku kagumi diam-diam. Ya sudah, ini kesempatan emas. Yang penting kamu pernah tidur sama dia. Begitu mungkin pikirannya, saudara. Itu mungkin pikiran saya aja kali ya. Oke, yang penting kan dia memang tidur karena sebagai suami istri gitu ya, saudara ya. Nah, sudah. Jadi nanti Anda bisa baca dari Kejadian 29 ya. Sesudah itu Yakub berkata kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu sebab jangka waktuku telah genap supaya aku menghampiri dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi, nah ini udah saya baca ayat 24. Laban juga memberikan Zilpah hambanya perempuan kepada Lea anaknya sebagai hamba. Pada waktu pagi ternyata perempuan itu Lea. Wow, lalu Yakub berkata kepada Laban, "Apa yang kau perbuat terhadap aku? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku, Laban?" Mungkin udah marah banget, dia udah marah banget ya. Emang waktu dia tidurnya apa nggak lihat wajahnya gitu ya, saudara ya? Itulah kalau dia udah buru-buru nafsu banget gitu ya. Ya rupanya yang ada bukan si Rahel tapi si Lea. Paling tidak kan si Lea menikmatinya juga gitu ya, saudara ya. Nah, maaf ini kalau agak vulgar jadi maaf ya, saudara ya. Apa adanya gitu ya. Tapi ya saya harus Alkitabiah, ya back to the Bible. Ya, jadi jawab Laban, di tempat kami tidak biasanya orang berbuat demikian. Bohong, bohong bisa aja kalau kita udah kesepakatan ini tetap bohong, nggak boleh kayak gini ya saudara. Ya. Kalau memang kayak itu dibilang di awal jangan dijebak gitu. Ini dia menjebak, nggak boleh menjebak-jebak saudara. Mungkin Anda menang dengan jebakan Anda, tapi percayalah yang Anda tabur akan Anda tuai, ya. Walaupun begitu, sekalipun itu terjadi dan Tuhan turut-turut bekerja dalam segala sesuatu rencananya tidak pernah gagal ya. Dan dibilang sama Laban, tidak biasa mengawinkan adiknya lebih dulu daripada kakaknya. Genapilah dulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja padaku 7 hari. 7 tahun lagi. Oh, jadi ini sebenarnya bukan 7 tahun lagi baru dia dapat dapat Rahel. 7 hari baru Rahel jadi milik dia, tapi tetap harus tinggal di situ kerja gitu ya. Jadi sudah enak lah gitu ya, sudah enak. Jadi Yakub berbuat demikian, ia tahu ke 7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikannya kepada Rahel anaknya menjadi istrinya. Ya, akhirnya dia ketemu. Dan disinilah penderitaan Lea. Setelah 7 hari, Lea harus selalu bersaing sama Rahel dan dia tahu cintanya Yakub hanya pada Rahel. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Mungkin itu udah nyanyi yang didengar orang itu udah bosan banget sama kan. Aku juga kalau bisa buat pilihan aku nggak mau ada di antara kalian gitu ya. Oke. Laban juga memberikan Bilha, hambanya perempuan kepada Rahel anaknya sebagai hamba. Ya, aku juga menghampiri Rahel. Nah, langsung dia ini yang kutunggu-tunggu gitu ya. Ia lebih mencintai Rahel ya. Ternyata kalau yang udah kita cintai memang pasti lebih nikmat gitu ya, saudara ya. Karena itu dasarnya cinta pasti beda dengan dasarnya nafsu. Cinta dengan nafsu atau kepepet pasti beda, saudara. Maka dasarilah semua dengan cinta. Cinta yang kudus. Cinta yang kudus dari Allah. Cinta yang kudus. Cinta yang tulus, semua anugerah ilahi. Itu ku buat lagi lagunya, saudara. Oke, ia pun bekerja pada Laban selama 7 tahun lagi. Nah, nanti baca sendiri dari Kejadian 29. Seru ceritanya, saya jamin seru. Tapi saya akan mengeksegesis, saudara. Eksegesis ayat per ayat. Saya minum dulu ya, saudara. Ya, kita mengeksegesis ayat ini dari dalam keluar, saudara. Ya, apa kata Alkitab ya? Saya akan jelaskan ayat per ayat. Bila kita membaca tadi dari Kejadian 29, ya, saudara. Saya langsung lompat ke ayat 16 sampai 30. Anda bisa baca bagaimana Yakub menipu dengan memberi Lea sebagai istri pertama, walau Yakub inginnya Rahel karena cintanya hanya pada Rahel. Silabanlah biang kerok harus ada persaingan kakak adik dan silabanlah biang kerok
si Yakub harus melukai Rahel juga melukai Lea juga. Karena sebenarnya cintanya sama Lea si Rahel. Dia nggak suka sebenarnya banyak perempuan. Dia suka satu ya, tapi beginilah kadang keadaan juga gitu ya saudara ya. Pada saat itu budayanya begitu. Jadi budaya patriarki dan hukum adat setempat. Saya bicara budaya, bukan bicara kebenaran. Ini tidak biasa memberikan adik sebelum kakak. Nah, ini ditekankan di ayat 26. Ini yang jadi alasan manipulatif si Labannya. Padahal sebenarnya namanya perjanjian tidak demikian. Apa yang kau janjikan itu yang kau beri. Ya, ini saya ingatkan juga, apa yang Anda tabur akan Anda tuai. Anda tidak konsisten dengan janji. Ada saatnya Anda akan menuai yang Anda tabur, oke? Oke, jadi di ayat 31 ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Itu nangis loh, saudara. Saya tahu perasaan Lea. Saya tahu rasanya dia melihat Rahel sama Yakub cinta-cintaan, mesra-mesraan, kemudian si datanglah si Lea untuk tiba giliran ditidurin itu kayak suatu paksaan gitu ya sama Yakub kayak suatu kewajiban aja gitu pasti beda rasanya kenikmatannya juga pasti beda antara Rahel dengan Yakub dan Yakub dengan Lea itu pasti beda yang didasari cinta yang didasari kewajiban ya saudara itu beda sekali dan ini penderitaan sebenarnya nggak enak baik Yakub baik Lea saya bisa melihat dari sisi psikologi dan Tuhan itu maha baik. Dia melihat air mata yang tersembunyi. Mungkin Lea sudah jatuh cinta sama Yakub, bahkan pertama kali ditiduri dan tidak punya pilihan karena wanita pada saat itu kelas 2 budayanya begitu. Lea tahu dia tidak dicintai. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang perempuan daripada tidak dicintai oleh suaminya sendiri dan bahkan dibandingkan. Makanya gak enak itu di poligami. Saya tahu itu rasanya. Bohong semua poligami itu. Bohong izin-izin istri pertama. Bohong. Tidak ada wanita yang mau dipoligami pada dasarnya. Kalau bukan karena dia mengalah. Mengalah untuk menang. Mengalah untuk anak-anak. Ya, mengalah untuk keadaan itu wanita berhati besar begitu. Emang kalian pria mau poliandri ya, punya istri rame-rame. Itulah Tuhan adil sekali. Manusia lah yang tidak adil, tapi Tuhan sangat adil. Dia tahu air mata Lea. Jadi dia buatlah Lea hamil untuk menghibur dia dan untuk membuat dia naik harkatnya, saudara. Tuhan itu dekat sama orang-orang yang hancur hati. Bukan karena Lea lebih bagus daripada Rahel. Tapi memang Tuhan dekat sama orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Karena dia maha adil. Maha adil. Saya tahu dunia ini tidak pernah adil, saudara. Tapi Tuhan maha adil. Hanya Tuhan yang adil. Bohong poligami-poligamimu. Makan itu poligami-poligami. Itu laki-laki brengsek yang poligami-poligami. Mama menjadi kayak gitu nanti gue diserang dimarahin gitu ya. Ho 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 gitu ya. Gak apa ya. Oke, oke. Saya minum dulu ini saya bicara kebudayaan bukan bicara kebenaran ya saudara ya. Nah, bila kita lihat bagaimana Tuhan melihat penderitaan Lea. Di sini kata kerja saya bahas, saya eksegesis. Melihat dalam bahasa Ibraninya raha, raha, raha gitu ya saudara. Ini menyiratkan perhatian ilahi atas penderitaan yang tersembunyi. Wow, Tuhan itu melihat yang tersembunyi. Dia melihat kesetiaan dalam senyap, kesetiaan dalam sembunyi, ketaatan. Dia melihat air mata yang disembunyikan. Dia melihat hati yang hancur. Saudara, kalau saya begini saya selalu nangis karena saya mengalami dalam versi yang berbeda. Saya hanya bisa membela Tuhan, bela saya, bela saya. Saya nggak bisa ngomong. Cuman Tuhan yang bisa bela saya. Dan saya tahu Tuhan adil. Dia melihat air mata yang tidak berdaya, saudara. Ini menyeratkan perhatian ilahi atas penderitaan yang sembunyi. Bila kita membahas dari kejadian 29 ayat 32 sampai 35, kelahiran anak-anak Lea. Saudara Ruben, lahirlah anak Lea yang pertama bersama Yakub. Namanya Ruben. Ini anak sulung, saudara. Dia bilang, Tuhan telah melihat sengsaraku. Jadi ini dia sendiri yang bilang, dia sengsara banget sebenarnya jadi istri pertama yang tidak dicintai.
Ya, kemudian lahir lagi Simon ya, itu ayat 32. Simon ayat 33 lahir. Oh, Tuhan sudah melihat sengsaraku. Tuhan juga mendengarku. Lahir lagi Lewi ya. Sekarang suamiku akan lebih terikat padaku. Lahir lagi Yehuda. Wow, baru waktu Yehuda lahir. Dia sudah tidak lagi mementingkan kebutuhan dia, keinginan dia. Tapi sudah mengucapkan syukur. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Di sini ada perubahan hati. Ada transformasi baru dia mengakui Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Kau yang melihat sengsaraku Tuhan. Kau yang mendengar air mata dan doaku Tuhan. Suamiku akan lebih sayang sama aku Tuhan. Tapi dia sudah nggak pentingkan itu lagi. Dia bilang Tuhan terima kasih. Dia mengucap syukur ketika Yehuda lahir. Makanya Yehuda beda, agak beda gitu saudara ya. Ketika kita sudah melepas hak kita, melepas ego-ego kita dan hanya bisa berkata, terima kasih Tuhan. Karena memang Tuhan itu baik, saudara. Tuhan sangat baik, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap padanya. Dan bila kita membaca dari Kejadian 30 ayat 9 sampai 21, saya ringkas, saudara, bagaimana Lea sempat berhenti melahirkan. Jadi berhenti di Yehuda dan dia menyerahkan hambanya Jilpa kepada Yakub. Jadi memang si Lea ini dalam bersaing dengan Rahel nggak beri ampun gitu ya. Ayo terus 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 biar tetap anak-anak biar dia dicintai. Tapi aku ngasih anak-anak terus. Kemudian kembalilah melahirkan lewat jilpa budaknya. Yang dikasih kalau laki-laki mau dikasih ya semaulah. Orang ngasih juga istrinya sendiri. Ini budaya bukan kebenaran ya saudara ya. Jangan ditiru-tiru yang kayak gini ya. Jangan ini kan itu beda sama kamu. Beda budayanya. Beda beda beda. Hah, oke? Kemudian lahirlah Isakar, lahirlah Jebulon, lahirlah Dina, saudara. Jadi di sini Lea mengalami transformasi batin pada saat Yehuda anak keempatnya lahir. Aku akan bersyukur. Tahukah saudara, ada mujizat dalam bersyukur, saudara. Hanya orang yang mengalami perubahan hati yang bisa benar-benar mengucap syukur. Dan disitulah perubahan terjadi dan mujizat terjadi. Kita tahu mengucap syukur. Kita tidak lagi menuntut dan menuntut. Karena kita tahu Tuhan, kau segalanya. Lebih dari apapun. Kau segalanya. Lebih dari cinta suamiku. Cintamu selalu lebih memuaskanku. Kita tidak lagi menuntut Tuhan aku mau ini. Aku mau suamiku lebih cinta. Tidak. Di sini Lea mengalami transformasi ketika Yehuda lahir. Saya berdoa kita mengalami ini saudara. Lea tidak lagi mengejar cinta kasih atau mengemis cinta suaminya, tapi dia lebih memilih mengucap syukur, mulai melihat apa yang dia syukuri. Saudara, jangan lihat apa yang tidak ada padamu, mulai lihat apa yang ada padamu dan mulailah bersyukur. Itu akan mengobati luka hatimu dan membuka pintu mujizat ketika kita mengucap syukur seperti yang dilakukan Lea. Ia diberi martabat melalui perannya sebagai ibu dari Lewi. Tahukah Anda suku Lewi itu apa? Itu suku imam. Tahukah Anda Yehuda itu apa? Dari situlah Mesias lahir. Ada dua suku yang besar yang Tuhan pakai dari Lea ketika dia mengalami perubahan hati. Hati yang tulus seperti merpati, hanya kau yang memiliki. Disinilah dua anak yang luar biasa Tuhan pakai dari kandungan Lea. Saudara, apa makna dari sini? Allah memihak yang tertolak. Apapun kondisi Anda saat Anda ditolak, bukan karena kesalahan Anda. Anda hanya korban. Anda korban sistem, korban hierarki, korban apapun, saudara. Tuhan memperhatikan yang tidak diperhatikan dunia ini. Yang ditolak terutama, dia memperhatikan bukan hanya yang unggul, tetapi yang juga merasa begitu kecil dan tersisih. Anda dikasihinya. Tuhan mengasihi Anda. Mungkin saat ini ada yang mendengar, bahkan bukan hanya perempuan tapi laki-laki yang selama ini Anda tertolak, Anda korban sistem, Anda korban budaya atau apapun itu, saudara.
Tuhan dekat dengan yang remuk hati. Berserulah pada Tuhan. Kalau Anda merasa tidak bisa bersuara, karena memang jangan kau lihat manusia, jangan kau andalkan manusia, tapi tunggulah dan nantikanlah Tuhan. Curahkan itu kepada Tuhan, jangan mengasihani dirimu sendiri. Saudara, martabat perempuan bukan dari cinta manusia. Bukan hanya perempuan, martabat kita bukan dari manusia, tetapi dari panggilan ilahi. Saudara, Lea dipakai Tuhan secara strategis. Yesus lahir dari garis keturunannya, anaknya yang keempat ketika dia mengalami transformasi dan mengucap syukur, disitulah lahir Yehuda, aku akan bersyukur. Dan itu bukan suatu kebetulan, Yehuda terbentuk menjadi pribadi karakter yang Tuhan suka walaupun tidak sempurna. Dan dia melahirkan imam, suku imam yaitu suku Lewi, yaitu untuk pelayanan baik suci dari Lewi. Itulah panggilan bagi Lea untuk melahirkan anak-anak yang Tuhan akan pakai dahsyat. Saudara, bagaimana dengan Rahel? Rahel juga tidak salah. Rahel ini juga sebenarnya korban. Perhatikan cintanya. Mereka sudah cinta. Cinta itu adalah suatu yang kudus dan mulia di hadapan Tuhan. Siapa sih yang buat jatuh cinta? Cinta itu datang dari Tuhan. Yakub dan Rahel sudah saling jatuh cinta pandang pertama. Rahel sudah sangat hancur hati ketika dia yang ingin tidur malam pertama dengan suaminya. Karena memang yang dia tahu, Yakub itu hanya cinta pada dia. Laban begitu picik, budaya pada saat itu mengorbankan cinta yang tulus. Tuhan pun ingat kepada Rahel ketika dia cemburu. Tuhan, aku salah apa nggak dikasih anak? Memang suamiku cinta banget sama aku. Tapi siapa sih perempuan nggak mau melahirkan anak? Saudara, saya mau cerita dulu siapa Rahel. Dia anak bungsu Laban. Dia adiknya Lea. Dia elok sikapnya, cantik parasnya. Kejadian 29 ayat 17. Artinya dia cantik luar dalam pada dasarnya. Tapi kalau kita melihat saing persaingan, ini yang mengacaukan, saudara. Tapi pada dasarnya anak darah ini baik, saudara. Itu kata Alkitab. Elok sikapnya berarti karakternya baik. Cantik parasnya, memang cantik dia. Saudara, dia dikenal perempuan yang sangat dicintai oleh Yakub. Tidak salah Yakub jatuh cinta. Dia mencintai wanita yang cintanya pandang pertama. Sudah cantik rupanya dan elok parasnya. Siapa sih laki-laki nggak mau, saudara? Ini memang cinta tulus dan cinta murni Yakub, saudara. Dan di sini awalnya si Rahel ini mandul. Itu kedaulatan Tuhan untuk menegakkan keadilan juga dan ada maksud Tuhan di balik itu semua. Saudara, tetapi dari dari Rahela, dua anak yang luar biasa. Memang cuma dua, tapi dua-duanya ini luar biasa. Yusuf ini yang menyelamatkan bangsa Israel. Anak yang dikasihi Yakub, anak yang sangat juga dikasihi Tuhan. Kenapa dari semua sekian banyak anaknya si Yakub, kenapa dia pilih anaknya Yusuf? Selain itu lahir dari Rahel, pasti karena juga ini lahir dari anak yang dicintai, saudara. Karena karakternya juga baik. Karena sebenarnya si Rahel juga karakternya baik, saudara. Dan Benyamin. Ini raja pertama orang Israel dari Benyamin, saudara. Jadi sebenarnya ini powerful keduanya, saudara ya. Walaupun akhirnya batal dari jadi eh, nubuat itu bisa batal kalau sikap kita sendiri, saudara. Berkat itu juga bisa batal kalau sikap kita sendiri. Sebenarnya Tuhan mengasihi Rahel yang dicintai murni, tapi Rahel punya kesalahan. Walaupun Allah tetap turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, saudara, saya mau buat ini dulu supaya tidak terganggu. Oke. Oke, sahabat yang di TikTok ya. Loh, ini kenapa nggak berhasil-berhasil terus ya? Oke, ini berhasil, berhasil, berhasil. Berhasil, berhasil ya. Jadi yang di TikTok harus saya ini dulu gabungkan. Puzzle, ya bisa. Come on, come on, come on, come on. Iya, bisa lah. Dalam nama Yesus bisa, bisa. Ya, oke, ya yang di TikTok jumpa lagi saudara ya. Tadi harus ada puzzle-puzzle gitu. Nah, saya mau cerita lagi. Sebenarnya dari Rahel, ini anaknya cuma dua, tapi dua-duanya powerful Tuhan pakai pada dasarnya. Raja pertama dari Benyamin, penyelamat Israel adalah Yusuf.
Tanpa Yusuf, Yehuda juga nggak berguna. Mesias juga nggak akan lahir karena seluruh bangsa Israel musnah di Mesir. Jadi Rahel ini memang cuma dua, tapi dua-duanya powerful. Walaupun Saul melakukan kesalahan. Coba kalau Saul tetap aja, mungkin bukan dari Daud, tapi dari Saul, dari Yonatan. Kalau dia tetap ada dalam koridornya Tuhan. Nah, jadi apa yang dijanjikan itu pun bisa hilang, berkat itu pun bisa hilang oleh karena sikap kita sendiri, saudara. Kalau yang lain nggak bisa batalin, tapi kita yang bisa membatalkannya. Ya. Kemudian si Rahel ini meninggalnya muda pada saat dia melahirkan Benyamin. Saudara, di sini juga ada kisahnya. Kenapa dia diizinkan Tuhan? Karena perkataannya juga, saudara. Apa? Jadi makanya hidup dan mati dikuasai lidah. Ada perkataan-perkataan dari Rahel yang membuat dia sendiri jadi cepat meninggal, saudara. Tapi dalam kedaulatan itu juga Tuhan menegakkan keadilannya. Disitulah Lea akhirnya tidak perlu lagi bersaing dengan adiknya. Dan disinilah berhenti persaingan itu, saudara ya. Sehingga Lea benar-benar dilihat oleh Yakub. Walaupun hatinya hancur dengan meninggalnya istri yang sangat dia cintai, ya, saudara ya. Kadang-kadang Tuhan itu mengambil apa yang sangat kita cintai, saudara ya, supaya kita juga adil dalam segala sesuatu. Tapi nggak juga sih, bukan itu kedaulatan Tuhan ya, saudara ya. Kemudian saya akan bahas dari Kejadian 29 ayat 18 sampai 30. Ini tentang Rahel ya. Yakub jatuh cinta pertamanya sama Rahel, bahkan mau kerja lagi 7 tahun demi menikahi Rahel. Laban menipu memberi Lea dulu, baru Rahel 7 hari kemudian dengan syarat 7 tahun lagi kerja. Karena dia memang suka cara kerja Yakub. Saudara, di Kejadian 30 ayat 1, ketika Rahel melihat bahwa ia tidak memberi anak kepada Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Ini wajar. Cemburunya manusiawi banget. Bukan karena dia suka cemburu. Bukannya. Mau dia dicintai. Namanya setiap perempuan. Ya, kalaupun dia dicintai sama suaminya, bohong kalau dia nggak mau punya anak. Bohong, apalagi dia harus bersaing sama kakaknya. Pasti setiap perempuan ingin disebut normal, punya anak, bisa memberi anak sama suaminya. Kalau apalagi dia tahu suaminya pingin anak gitu ya, saudara. Lain cerita kalau suaminya nggak mau anak. Ada juga suami-suami sekarang nggak mau anak dia nggak mau repot sama anak ya. Aneh juga begini, saudara. Ya suka-suka dia juga ya. Oke, kita bahas lagi. Kemudian Rahel kecewa, dia cemburu. Adalah sisi manusiawi. Wajar udah sampai 6 anaknya dia belum melahirkan. Adalah pasti cemburunya. Berikanlah kepadaku anak. Karena taunya cinta sekali si Yakub ya. Karena mungkin si Yakub tidurnya sama si Rahel. Rahel aja. Tapi yang hamil si Lea gitu. Nggak juga. Kemudian kalau tidak aku akan mati. Nah ini perkataannya. Perkataannya kalau tidak aku akan mati. Sikit-sikit ngancam-ngancam mau mati, saudara. Padahal dia sangat dicintai sama Yakub. Yakub pun mungkin mendoakan si Rahel. Karena dia cintanya kan sama Rahel gitu ya. Tapi nggak yang menutup dan membuka kandungan kan Tuhan. Nah kemudian kejadian 30 ayat 3 berkata. Si Rahel pun memberi Bilha ya. Dia nggak mau kalah ya. Wanita ini kalau bersaing ya. Sudah saya bilang. Kalau wanita bersaing itu bisa jauh, jauh lebih jahat dari Hitler kepada sesama saingannya. Nggak percaya ya. Kemudian sama kayak Sarah sama Hagar. Mereka saing bersaingnya. Hagar yang baik, lembut, cantik. Akhirnya menindas. Jauh lebih jahat penindasan si Sarah daripada penindasan Hitler. Bisa lah. Kalau wanita bersaing bisa mereka tuh jadi lebih ganas dari yang ganas, saudara ya. Makanya jangan Anda buat wanita bersaing ya. Cintailah dengan tulus ya supaya dia yang cantik itu nggak jadi ganas gitu saudara ya. Nah, di ayat kejadian 30 ayat 22 Allah mengindahkan Rahel. Ya, jadi eh, Allah mendengarkan dia dan membuka kandungannya, saudara. Walaupun Tuhan tahu Rahel ini sangat dicintai. Dan walaupun Tuhan tahu rasanya Lea tidak dicintai dan memberi anak. Tapi dia mendengar permohonan. Anda boleh minta apapun. Daripada Anda nyumpah-nyumpahin. Lebih baik minta. Anda nggak punya anak, minta aja sama Tuhan anak. Walaupun dibilang dokter, nggak pantas, ini, terserah. Minta. Karena itu kedaulatan Tuhan. Tuhan senang kita meminta. Bukan berarti Tuhan udah terlalu banyak. Nggak apa-apa, minta aja. Ya,
Allah mendengarkan Rahel. Dia mungkin menangis. Ada juga ini remuk hati loh, nggak bisa ngasih anak sama suami. Itu remuk hati. Dan sekali lagi, Tuhan dekat sama orang-orang yang remuk hati. Bukan berarti Rahel tidak tahu bersyukur. Dia bersyukur. Dia bersyukur dicintai suaminya, tapi itu sangat manusiawi. Seorang perempuan ingin melahirkan anak, terutama bagi pria yang sangat dia cintai. Dia menangis. Ada rasa cemburu, saya bisa rasakan itu. Saudara, ini bukan cemburu buta. Ini cemburu yang sangat manusiawi. Seorang perempuan, dia pingin sekali punya anak juga. Ya, makanya sampai budaknya pun diberinya. Ini Rahel sebenarnya hatinya hancur. Dan Allah dekat dengan orang-orang yang hancur hati. Menangislah. Hati yang remuk itu tidak pernah Tuhan pandang hina. Dan Allah akan mengindahkan pada waktunya. Seperti yang dialami oleh Rahel. Jagar Elohim, Tuhan mengingat. Ya, Jakar Elohim, Tuhan mengingat. Ini bentuk intervensi ilahi yang menyentuh hati. Bila kita membaca dari Kejadian 30 ayat 23 sampai 24, lahirlah Yusuf. Tuhan telah menyingkirkan aibku. Jadi dia merasa memang pada saat itu budaya wanita mandul itu disebut wanita yang beraib, saudara. Itu memang begitu budayanya. Saya bicara kebudayaan, bukan kebenaran bagi Tuhan. Semuanya indah ya, saudara ya. Saya mohon maaf dulu ini kayak ada gangguan nih. Saya nggak tahu kenapa. Oke. Oke, saudara. Jadi Tuhan mendengar permohonan si Rahel dengan nangis. Pasti dia hancur hati. Tuhan mengingat orang-orang yang berdoa dengan hancur hati. Air mata adalah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mungkin kita sudah lupa doa kita. Dalam kehancuran hati kita, penyerahan diri kita penuh Tuhan. Ingatlah akan aku. Ingatlah akan aku sampai aku berantem sama Yakub. Tapi yang punya kedaulatan engkau. Akhirnya Rahel tahu bahwa hanya Tuhan yang berdaulat. Dia tahu aku punya aib, tidak bisa ngasih suamiku anak. Tapi ketika dia berteriak dengan hati yang hancur, Tuhan memberi dia Yusuf. Dan dia berkata, Tuhan telah menyingkirkan aibku. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengingat akan aku. Dia mengingat Lea yang tidak dicintai. Dan dia kembali mengingat orang yang hancur hati. Pada saat Rahel hancur hati, barulah dia mendapatkan anak Yusuf, saudara. Saya berdoa, Anda yang hancur hati, yang mungkin belum melihat. Tuhan mengingat air matamu dalam senyap. Tuhan mengingat air mata perempuan yang terbungkam, gak bisa ngomong. Tuhan, ini aib. Singkirkanlah aibku ini, Tuhan. Sambil menangis dengan penuh kehancuran hati. Tuhan sangat dekat pada Anda. Dan di sini ada inti makna yang mau saya bagi tentang Rahel. Rahel ini mewakili perempuan yang dikasihi, tapi memang dia tetap mengalami kekosongan hati. Ya, karena hanya Tuhan yang bisa mengisi relung hati itu, tidak bisa diisi oleh apapun, saudara. Ia belajar bahwa kasih manusia tidak bisa mengisi ruang yang hanya Tuhan dapat pulihkan. Kelahiran Yusuf menjadi tanda pemulihan dan penggenapan janji. Dan Tuhan mengingat Rahel. Rahel istimewa juga, ya. eh Rahel, dari kisah Rahel kita melihat bahwa Tuhan bekerja bahkan dalam penantian, sekalipun ada kecemburuan, Tuhan tetap bekerja. Penantian bukan berarti penolakan, penundaan bukan berarti penolakan atau Anda tidak lebih pantas dari yang lain. Tuhan sedang memproses si Rahel. Rahel sangat dicintai Yakub. Ada prosesnya sendiri untuk dimurnikan. Kadang ada yang Tuhan tutup untuk memurnikan kita. Coba bayangkan, kalau semua enak-enak sama si Rahel, udah dia cantik, udah dia kaya, dia dicintai, dia punya anak. Apalah yang nanti lagi bisa diandalkan sama si Lea? Begitulah keadilan Tuhan. Ini juga untuk memurnikan Rahel. Jangan bergantung pada fisiknya, pada cinta suaminya, tapi bergantung pada kasih karunia Tuhan. Itu sengaja, kadang Tuhan menunda, bukan menolak kita, tetapi memurnikan kita, menumbuhkan iman kita, sama seperti yang dia lakukan pada Rahel. Bisa aja, karena memang yang dicintai kan Rahel. Rahel juga nggak pernah salah, tapi itulah proses yang Tuhan beri untuk Rahel, agar Rahel bergantung pada Tuhan.
Saudara, tapi yang bergantung dalam penantian yang panjang tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Beda hasilnya yang menanti dengan iman dalam proses yang panjang dengan yang instan-instan. Beda. Makanya Yusuf langsung ada anak pertama, jadi anak kesayangan si Yakub dan juga jadi penyelamat Israel di Mesir. Kalau tidak ada Yusuf dan tidak ada Rahel yang pada saat itu bertransformasi, maka Yusuf tidak pernah lahir. Walaupun karya penyelamatan akan tetap ada. Tapi doa Anda, iman Anda akan Tuhan pakai. Anda akan terpilih di jalur kehormatan menjadi utusan-utusan ilahinya. Saudara, peran Rahel dalam rencana penebusan Allah sangat nyata. Hanya wanita-wanita yang ditransformasi dalam proses yang akan membuahkan hasil yang luar biasa. Dari sini kita belajar banyak. Diberkati meski dalam kompetisi. Baik Lea dan Rahel yang saling bersaing, saling berkompetisi, tapi mereka sama-sama diberkati pada saat mereka mengalami transformasi di dalam Tuhan. Saya berdoa, Anda yang mungkin lama dalam penantian, Anda mengalami transformasi dalam Tuhan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, ini ada gambaran relasi perempuan Rahel dan Lea. Ini mencerminkan dinamika perempuan, mencerminkan tentang persaingan dalam poligami, luka batin dalam poligami, kebutuhan akan penerimaan dan pencarian identitas, ya, saudara. Baik Lea, baik Rahel dan juga Yakub. Tetapi saudara, dari sini kita melihat berkat Tuhan tidak terbatas pada posisi. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun. Dia tahu korban-korban Rahel dan Lea itu korban kepicikan bapaknya, korban patriarki, korban hierarki, saudara. Lea tidak dicintai, tapi Tuhan adil. Dia diberi anak lebih dulu. Rahel dicintai, dan Tuhan memproses Rahel agar tetap bergantung pada Tuhan dan menunggu sedikit lebih lama. Namun langsung dapat anak emas, saudara ya. Tidak tanggung-tanggung. Dan keduanya artinya dipakai dan diberkati Tuhan ketika mereka, saya yakin, baik Lea, baik Rahel ditransformasi oleh Tuhan. Ini artinya Allah akan selalu berusaha mengubah luka kita menjadi warisan. Apapun proses di dalamnya, Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu kebaikan bagi setiap orang yang berharap dan menantikan Dia. Selalu ada ending yang luar biasa di dalam Tuhan kalau kita bawa itu kepada Tuhan. Bahkan dari luka hati dan relasi yang retak antara kakak adik yang akhirnya saing bersaing, lahirlah 12 suku Israel. Tuhan memakai ini, bukan berarti Tuhan suka persaingan-persaingan, tidak. Tapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini, 12 suku ini menjadi pondasi bangsa pilihan Allah. Dari rahim yang tertolak dan rahim yang menanti, Tuhan membangun sejarah penebusan. Siapa rahim yang tertolak? Lea. Sebenarnya dia tertolak oleh Yakub. Yakub menidurinya hanya sebagai bentuk kewajiban dan kasihan. Dia tertolak, tapi dari rahimnya lahir Yehuda dan Lewi. Ya, di Yehudalah yang menjadi keturunan Mesias. Dan Rahel diperlakukan Tuhan diproses dalam penantian panjang menunggu anak sulungnya Yusuf yang menjadi anak emas. Karena dari rahim yang menanti-nantikan Tuhan, dibilang nanti-nantikanlah Tuhan. Anda selalu punya upah dan berkat yang besar bagi Anda yang setia menanti. Bahkan menanti dalam senyap. Tuhan akan membangun sejarah dari situ semua. Seperti dia membangun sejarah penebusan dari rahim Lea yang tertolak dan juga dari rahim Rahel yang harus sabar menanti. Ya, saudara. Dari sini kita belajar banyak hal. Rahel dicintai tapi mandul. Lea tidak dicintai tapi subur. Pilih yang mana, saudara? Saya pilih Rahel. Tetap saya pilih Rahel, saudara ya. Karena kalau ada anak juga kita nggak dicintai, nggak enak juga, saudara ya. Jadi, tapi dulu kan budayanya beda gitu ya, saudara ya. Rahel yang pencemburu dan frustasi karena nggak punya anak ya. Ternyata dicintai suami aja nggak cukup, saudara ya. Membuktikan dia normal itu lebih lebih penting ternyata. Tetapi Lea juga sudut yang kecewa karena tidak dicintai dan mengemis cinta manusia. Dari sini kita melihat respon awal mereka demikian. Baik Rahel, baik Lea tidak sempurna. Tapi lihat, setelah Tuhan menjamah luka mereka masing-masing. Lea yang tertolak, Rahel yang terlalu lama menanti, sama-sama terluka.
Tuhan menjamah dan melakukan transformasi. Tuhan mengindahkan Rahel dan lahirlah Yusuf yang menyelamatkan Israel. Dia begitu adil baik kepada perempuan-perempuan yang berkompetisi ini karena budaya saat itu. Dan dari Lea lahirlah Yehuda ketika Lea mulai bersyukur dan berhenti mengharapkan cinta manusia dan mulai bersyukur dengan kebaikan Tuhan. Dia mengubah luka Lea menjadi pujian. Aku bersyukur Tuhan. Tidak ku kemis lagi cinta Yakub. Sudah terbukti kebaikanmu Tuhan. Di situ dia ditransformasi. Saya berdoa. Anda yang masih demikian. Tidak ada yang sempurna toko di Alkitab. Kita pun tidak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Dia mencari yang mau dibentuk hatinya. Baik Rahel maupun Lea sama-sama ingin dibentuk, saudara. Dan di sini ada makna profetik di mana Yusuf menjadi penyelamat Israel, anak dari Rahel. Dan dari Lea ada Yehuda yang menjadi leluhur Mesias, leluhur Yesus Kristus. Wow, sama pentingnya saudara. Adilnya Tuhan. Di sini ada pesan. Dari Rahel kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah lupa perempuan yang menanti. Saya tahu rasanya menanti dan saya ada dalam penantian. Tuhan tidak lupa samamu. Dia tidak lupa pada Hagar. Dia tidak lupa pada Tamar yang menanti keadilan, saudara. Dia tidak lupa sama orang yang berharap. Tuhan, ingat aku. Rahel dan Sarah ini sama-sama menanti. Demikian juga Ribka. Ada kesamaannya, saudara. Sarah sangat dicintai oleh Abraham. Ribka sangat dicintai oleh Ishak. Dan juga Rahel sangat dicintai oleh Yakub. Saya melihat ketiganya sama-sama mandul. Kenapa wanita yang sangat dicintai, istri sah dari orang-orang yang luar biasa, Abraham, Ishak, Yakub harus mandul? Bukankah mandul aib? Tuhan punya sesuatu yang terselubung dari sini. Tuhan ingin kita bergantung penuh padanya, bukan secara biologis, tetapi supranatural, supaya kita hanya berkata, Tuhan, semua karena kebaikanmu, semua karena anugerahmu. Saya percaya kalaupun kita diizinkan mandul saat ini, itu bukan kita ditolak, itu bukan kita produktif, tapi Tuhan sedang mengasah iman kita supaya kita menanti dengan sabar. Seperti Sarah menanti janji sampai 25 tahun, usia 90 baru dia lahiran. Seperti Rahel yang menanti begitu lama Yusuf, langsung dia kasih anak emas Yusuf yang sangat sangat dimanja oleh Yakub. Dan juga Ribka yang menanti dengan sabar, Tuhan beri dua dan dua bangsa lahir dari dia. Bayangkan ini, Tuhan sangat 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 adil pada setiap orang. Dan pada Lea, dia juga sangat mengasihi orang yang tertolak. Tuhan memberkati Lea, perempuan yang tertolak, perempuan yang jadi korban, yang tidak bisa bersuara karena dibungkam, tapi harus ikut dengan sistem. Tuhan ingat Anda-Anda yang jadi korban sistem, yang tidak bisa ngomong, hanya bisa pasrah. Tuhan ingat air matamu. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Saya percaya sekali. Saudara, saya senang sekali membahas, tadi kita sudah membahas dari eksegesisnya saudara, dan saya akan bahas ada 7 ya, saya kalau untuk teladan saya buat 7 saudara ya. Ada 7 teladan Lea, dan saya bagi juga 7 teladan Rahel. Kita mulai dari Lea. Saya menyebut Lea, ibu yang dihibur oleh Tuhan. Tidak ada wanita yang paling menyedihkan daripada wanita yang tidak dicintai oleh suaminya. Apalagi kalau poligami, ya saudara ya, satu dicintai, satu pun tidak, maka nggak ada itu yang namanya adil-adil dalam poligami. Bohong itu semua, bohong. Oke. Bila kita membaca dari Kejadian 29 ayat 31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tapi Rahel mandul. Jadi Tuhan berdaulat. Dia tahu bagaimana menegakkan keadilan dan menghibur orang-orang yang tertolak. Lea menunjukkan dia perempuan yang tidak mendapatkan tempat di hati manusia, tetapi diperhatikan oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan memperhatikan Hagar yang hanya merasa dirinya hamba, yaitu budak yang hanya diperalat rahimnya dan ditindas. Dan Tuhan melihat bahkan seorang budak seperti Hagar. Hagar dan Lea, aku tahu rasanya. Seperti itulah tertolak, saudara. Tidak dicintai.
Dalam bahasa Ibrani, bila kita mengolah kata dari tidak dicintai dari Kejadian 29 ayat 31 ini, itu bahasa Ibraninya saneah. Saneah. Ini bisa bermakna juga dibenci, saudara. Wah, nggak enak ditiduri, tapi tidak dicintai. Bahkan kayak kewajiban yang tidak disukai. Aduh, nggak enak banget, saudara. Namun Tuhan melihat air mata yang tertolak. Dia melihat air mata Lea yang tertolak. Apalagi melihat Tuhan, aku tidak secantik adikku. Pasti aku kalah saing, kalah saing. Saudara, walaupun Lea nggak pernah minta, saudara. Walaupun Lea kepahitan, tapi Tuhan dekat sama orang yang remuk hati, saudara. Dia lebih dulu dekat sama orang yang menangis dalam diam, menangis dalam senyap. Bagi perempuan yang saat ini mendengar atau siapapun Anda, mungkin Anda merasa dilupakan, terpinggirkan. Anda merasa tidak dihargai, baik dalam relasi rumah tangga. Mungkin Anda anak tengah. Anda bukan anak yang diharapkan, Anda diharapkan laki-laki, tapi perempuan. Dan tidak sadar orang tua Anda seperti meminggirkan Anda. Kalau Anda punya sesuatu aja baru Anda dilihat. Mungkin di pekerjaan Anda pun demikian. Anda tidak pernah benar-benar dihargai atau dilihat. Bahkan dalam komunitas. Saudara, saya mau katakan Tuhan dekat sama orang-orang yang merasa demikian. Bukan karena Anda cukup baik, bukan karena Anda layak, tapi memang Tuhan itu maha adil. Dia dekat sama orang-orang yang tertolak, terpinggirkan, sekalipun itu tidak layak ataupun memang pantas dipinggirkan karena seperti Hagar dia hanya budak. Memang pantas tidak dicintai karena memang dia korban sistem seperti Lea. Tapi dari kisah Lea, kita diajarkan bahwa Tuhan tetap memihak pada yang hatinya hancur. Terlepas mau Lea itu mungkin Rahel tetap lebih baik karakternya. Tapi Tuhan lihat hancurnya hati Lea tidak dicintai. Mungkin dari karakter Rahel tetap lebih baik, cantik luar dalam, cantik karakter. Tapi hati yang hancur itu tidak bisa membuat Tuhan tidak dekat. Saudara, mungkin Anda wanita yang sedang hancur hati, bukan karena Anda layak Tuhan dekat pada Anda, tapi karena itulah keadilan dan maha kasih Dia pada setiap orang. Dia dekat sama orang-orang yang tertolak dan hancur hati. Dan Dia akan membuka penghiburan bagi Anda. Berseru pada Dia. Berseru pada Dia. Tuhan akan membuka seperti Dia membuka rahim, menghormati dan menghibur Lea. Dari sini juga kita belajar tentang teladan pemulihan identitas melalui iman. Ini teladan kedua dari Leah. Kejadian 29 ayat 35 jelas berkata, "Sekarang aku akan bersyukur kepada Tuhan." Maka ia menamai anak itu Yehuda. Setelah 3 kali Leah melahirkan, sambil berharap dicintai, Yakub, cintai aku, sudah ku beri kau 3. Yakub tetap mencintai Rahel karena memang cinta matinya adalah Rahel. Lea hanya kewajiban, tapi akhirnya Lea mengalami Tuhan dan bertransformasi. Dia tidak lagi melihat kepada Yakub dan haus cintanya Yakub. Harapannya sekarang dah kepada Tuhan. Dia berbalik dan memberi pengharapannya. Pengharapanku hanya pada Tuhan. Aku lihat padamu Tuhan. Dan dia mulai mengucap syukur. Orang yang sudah melihat tidak melihat kepada manusia lagi, tetapi melihat kepada Tuhan. Itu yang akan mengucapkan syukur yang terdalam yang justru akan membuka pintu mujizat, saudara. Dia bilang fokusnya akhirnya pada Tuhan, tidak lagi pada Yakub. Ini awal transformasi imannya. Dia ketika dia mengucap syukur ketika Yehuda lahir, ini berasal dari kata yadah. Yadah, pujian, saudara. Perempuan Kristen, terutama kita semua, baik mau perempuan atau laki-laki, kita akan mengalami pemulihan dari luka-luka batin kita, bukan melalui validasi orang lain. Mungkin orang lain bisa manipulasi-manipulasi untuk membenarkan dirinya, memperlakukan kita dengan tidak adil. Tetapi itu hanya bisa kita dipulihkan luka-luka apapun. Kasih karunia Tuhan cukup. Bila kita punya relasi yang benar dengan Allah kita, fokus kita tidak lagi pada dunia ini, tidak lagi pada manusia, tapi pada Allah. Baru di situ kita akan pulih benar identitasnya. Kita akan diteguhkan oleh status karena ada pujian yang tulus dan benar dari sikap hati yang benar kepada Tuhan.
Kita tidak dipulihkan karena status kita, tapi karena pujian kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan dan menyempurnakan semua, percayalah saudara. Dari Lea juga kita belajar teladan yang ketiga, teladan kesetiaan dalam perjalanan yang panjang. Wow, Lea, dia punya teladan yang luar biasa. Di Kejadian 30 ayat 9 sampai 13, Lea sangat saat Lea berhenti melahirkan, dia menyerahkan hambanya Jilpa memberi keturunan bagi Yakub. Tapi kemudian Tuhan kembali memberkati rahimnya. Karena dia melepas haknya, saudara. Tuhan justru memberi berkat yang dia tidak minta lagi sebenarnya. Demikian juga kita ketika kita melepas keinginan ambisi-ambisi kita dan benar-benar murni, Tuhan akan datang, berkat itu akan datang sendiri. Berkat yang bahkan tidak kita minta. Lea mengalaminya ketika dia tetap setia di tengah realitas yang pahit. Ternyata Yakub cintanya hanya pada Rahel. Dia sudah ikhlas dengan itu. Yang penting ada cinta Tuhan yang selalu memenuhi kosongnya hatiku. Dia tidak lagi mengharap cinta Yakub, tapi dia bersyukur dengan cintanya Tuhan. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Mau suamiku nggak cinta, tapi Tuhan cinta. Cintanya Tuhan lebih daripada apapun. Seumur hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Si Lea tidak lagi cemburu, si Lea tidak lagi ngemis cinta, si Lea mulai bersyukur kepada Tuhan dan Tuhan menambahkan apa yang dia tidak minta. Saudara lepaskan itu semua, ambisi-ambisi itu saudara, dan mulai mengucap syukur. Syukur. Karena ada mujizat dalam bersyukur. Saya berdoa itu terjadi pada Anda saat ini semuanya. Kemudian dari sini kita bisa melihat di tengah realitas pahitnya, Lea tidak meninggalkan perannya. Dia nggak kepahitan sama Yakub yang nggak pernah mencintai dia. Tapi dia terus berjuang dengan benar, dengan hati yang benar. Dalam keberadaan yang terbatas, dia berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan menghargai kesetiaan Lea dalam proses. Akhirnya memang Yakub tulus mencintai Lea. Tapi memang setelah Rahel meninggal. Tapi meninggalnya Rahel itu kan kedaulatan Tuhan. Betapa adilnya Tuhan kan? Jadi percayalah, Tuhan maha adil. Manusia bisa nggak adil, penuh manipulatif, penuh ini itu. Tuhan tetap adil. Jadi jangan kau kepahitan, lepaskan dan beri Tuhan tempat. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada manusia. Jangan fokus pada hak-hak yang harus kau terima. Tapi mulai lepaskan itu dan mulai ucapkan syukur kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak lihat karena kita hanya fokus pada hal-hal duniawi. Padahal sebenarnya Tuhan sudah banyak sekali memberkati kita. Saudara, saat kita menghadapi masa-masa kering atau kehilangan peran utama kita, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, milikilah kesetiaan. Tetaplah setia menantikan Tuhan. Itu persembahan yang paling harum di hadapan Tuhan. Tuhan, anyway, mau mempromosikan itu seperti membalikkan telapak tangan, saudara. Tuhan bisa memberkati apapun. Seperti dia memberkati kembali rahim si Lea. Padahal Lea nggak minta, dia sudah mulai bersyukur, melepas, bersyukur, fokus sama Tuhan, bersyukur, nggak lagi ngemis-ngemis cinta Yakub. Aku nggak peduli, yang penting aku setia, aku lakukan yang terbaik. Haleluya, haleluya, dan Tuhan senang. Akhirnya dia hamil lagi, saudara. Nah itu apa yang dia pikir sudah tertutup. Sudahlah, sudah cukup lah ini. Sudah banyak kok aku melahirkan buat si Yakub. Dia nggak minta, Tuhan beri. Berkat akan mengejar Anda ketika Anda fokus pada Tuhan, tidak lagi fokus pada keinginan Anda, tidak lagi fokus pada ambisi Anda, harapan Anda, tapi fokus pada Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, berkat yang akan mengejar Anda. Ketika Anda melepaskan itu semua, Anda nggak peduli lagi posisi-posisi yang Anda pedulikan. Tuhan sangat mencintaiku, itu lebih dari cukup.
Saudara Anda yang tertolak, ada cinta Tuhan yang melebihi apapun yang Anda damba-dambakan selama ini. Buka hatimu dan minta pada Tuhan, isi aku Tuhan. Isi yang kosong ini dengan cintamu. Hanya cintamu yang bisa memuaskan. Bukan cinta pria yang aku cintai. Bukan cinta wanita atau pria yang aku kejar-kejar. Tetapi hanya cinta Tuhan. Maka wanita atau pria yang lebih dari yang dapat Anda pikirkan Tuhan bisa berikan. Ini bagi orang yang belum punya jodoh ya saudara ya. Jangan yang sudah punya jodoh ya. Cintailah istrimu ya. Cintailah suamimu. Ini saya minum dulu ya saudara ya. Kemudian kita belajar dari Rahel. Ya, ini perempuan yang dikasihi tapi diuji. Saudara, kadang tidak semua harus mulus, nanti sombong ya. Rahel sengaja dibuat mandul karena dia diuji dan ditempa dalam prosesnya sendiri, saudara. Kita akan diproses Tuhan masing-masing. Lea diproses Tuhan, Rahel pun diproses Tuhan. Sama, adil. Jadi nggak usah cemburu sama orang. Kita punya berkat kita masing-masing. Kembangkanlah dirimu, kembangkan dirimu ya. Karena berkat yang akan mengejar engkau. Saudara, dari Rahel kita belajar teladan kejujuran emosional di hadapan Tuhan. Wow, apa maksudnya kejujuran emosional? Apakah jujur? Aku emosi, kan aku jujur. Bukan itu maksud saya. Kita kembali ke ayat Kejadian 30 ayat 1, saudara. Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Walaupun kata-kata ini sebenarnya tidak baik ya. Jangan juga kayak gitu. Harusnya cukup aja. Berikanlah aku anak Yakub. Atau harusnya dia jangan bilang sama Yakub. Tapi bilang sama Tuhan. Tapi yang saya mau lihat sisi kejujurannya ada. Semua orang punya kerapuhan. Anda tidak perlu sok kuat. Tapi perlu jujur. Itu melegakan. Rahel menunjukkan bahwa Tuhan tidak alergi terhadap doa yang penuh tangis. Itu hati yang hancur dia ngomong sama suaminya. Sebenarnya dia sekalian ngomong sama Tuhan. Ya, jadi lebih baik daripada ngomong sama suami, ngomong aja langsung sama Tuhan, saudara ya. Supaya Anda nggak dibalas. Kalau suami kan dia manusia. Akhirnya dibalasnya omongannya si Rahel. Emang aku Tuhan? Hah? Emang aku yang buat kau mandul? Nah beda cerita kalau kau tuh bilang sama Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku. Ingatlah aku, berilah aku anak. Nah, Tuhan gak akan pernah ngomel. Apa kamu Rahel, Rahel? Hah? Sudah kutaruh kau cantik. Sudah kutaruh siap. Aku banyak cinta mati samamu. Apa nggak puas kok? Kan nggak ada. Tuhan pasti tidak akan pernah ngata-ngatain kita saat kita minta dengan hati yang tulus sebagai anaknya. Dia malah senang. Dia senang hati-hati yang hancur meminta pada dia. Karena dia Bapa yang baik. Kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata. Saudara, kadang kita perempuan gak bisa lagi ngomong. Kitanya bisa nangis, mungkin kita jadi bahasa roh. Saya pernah menangis begitu tuh. Saya tahu nggak bisa ngomong. Saya dibungkam sekali, saudara. Dan saya nggak bisa ngomong, saya hanya bisa ngomong sama Tuhan. Uh, Tapi Tuhan tahu tetesan air mata setiap kita. Mungkin kita sesak menanti. Tuhan, bela aku. Manusia taunya jelek-jelekin. Tapi Tuhan tidak ada yang tersembunyi sama dia. Dia bahkan lebih menghargai tetesan air mata Anda. Walaupun Anda gak ngomong. Bahasa dalam senyap makan. Bahasa Anda gak bisa ngomong lagi. Bahasa air mata adalah bahasa yang paling Tuhan cintai. Dia sangat dekat sama hati-hati yang remuk. Yang hanya bisa. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kita nggak ngomong, kita hanya bisa nangis karena udah nggak sanggup ngomong. Tuhan tampung air matamu. Saya bisa merasakan hati perempuan-perempuan yang hancur. Baik sistem, karena hierarki, karena apapun. Tuhan menampung air matamu. Rahel menunjukkan bahwa Tuhan tidak alergi terhadap doa yang penuh tangis, penuh desakan. Jujur, gak usah sok kuat, jujur. Mau apapun Anda jujur. Pergumulan jiwa jujur sama Tuhan.
Tapi salahnya Rahel yang ngungkapin sama Yakub. Harusnya ngungkapin sama Tuhan. Jujur, ungkapan emosionalmu tidak akan pernah ditolak Tuhan. Karena dia Bapa kita yang baik. Kita anaknya. Kita anaknya. Kita aja sangat baik sama anak kita. Apalagi Bapa kita. Pasti dia menjawab dan indah pada waktunya. Saudara, perempuan tidak harus pura-pura kuat. Gak usah, saudara. Kita boleh mengungkapkan rasa kecewa kita, rasa sedih kita, bahkan cemburu kita dalam doa. Itu manusiawi. Bukan berarti cemburu itu tidak wajar. Itu memang manusia begitu. Ada tangki-tangki emosi. Gak berarti Anda jadi pendeta. Gak ada rasa cemburu. Ada pasti. Karena Anda masih manusia, bukan malaikat. Ya. Jadi kalau Anda cemburu, tapi bedanya kalau kita sudah dalam Tuhan bertransformasi, kita sampaikan kepada Tuhan. Karena dia yang tahu, dia yang membentuk kita sejak dalam kandungan. Sampaikan padanya supaya kita tidak dikuasai rasa cemburu. Tapi mulai melihat fokus pada Tuhan. Seperti Lea tidak lagi cemburu pada Rahel. Dan ketika Rahel juga tidak perlu bersaing sama kakaknya. Ada transformasi Tuhan. Kau lebih dari cukup. Kau lebih dari cukup. Saudara, teladan yang kelima kita ambil dari Rahel, saudara, karena saya menggabungkan Rahel dan Lea. Teladan kerinduan akan pemulihan. Rahel juga merasakan sesuatu yang kosong di dalam dirinya karena kompetisi, karena hati yang tidak benar, karena ada rasa cemburu ya saudara, dengan kakaknya, dengan keadaan, dengan apapun saudara. Bila kita membaca dari Kejadian 30 ayat 22 sampai 23, maka Allah mengindahkan Rahel dan Rahel berkata, Tuhan telah menyingkirkan aibku. Walaupun Rahel dicintai, dia begitu rindu, ingin juga punya anak dan dia mau jujur dengan apa yang ada dalam perasaannya. Saudara, Rahel tidak sebenarnya tidak hanya ingin memiliki anak, tetapi dia lebih rindu martabatnya dipulihkan. Setiap wanita punya anak itu suatu kehormatan, saudara. Tidak ada wanita mandul yang senang jadi mandul, saudara. Itu kedaulatan Tuhan. Tuhan juga punya rencana buat wanita yang demikian. Dan jangan salah, Sarah, Hana, dan juga orang-orang besar, perempuan-perempuan yang luar biasa Tuhan pakai. Diawali dengan mandul. Supaya apa? Supaya dia tahu hanya Tuhan yang memberi kehormatan itu ketika aibnya disingkirkan. Tuhan bisa lakukan, kadang Tuhan izinkan itu untuk memurnikan setiap kita. Saudara, Rahel ingin, dia juga menganggap dirinya tidak sempurna bila tidak melahirkan anak buat pria yang dia cintai. Dia juga tahu itu aib, apalagi memang pada budaya saat itu bukan kebenaran, tapi budaya itu aib. Dan Tuhan memulihkan martabatnya. Dia mengingat akan Rahel. Tuhan pasti mengingat orang-orang yang menanti dengan sabar. Dan ada upah yang sangat-sangat terhormat bagi mereka yang sabar dalam penantian. Rahel telah diproses hatinya dalam penantiannya. Tahukah saudara dulu dalam budaya kuno, mandul itu aib. Dan Tuhan mengingat akan Rahel. Dalam bahasa bahasa Ibraninya jakar artinya Tuhan ingat perjanjian, bukan sekedar simpati, tapi Tuhan yang selalu ingat janjinya. Janjinya ya dan amin. Setiap perempuan yang merasa malu, apapun masalahmu, mungkin beda dengan kasus Rahel dan Lea, tapi konteksnya beda. Apapun itu, saudara, mau Anda malu, gagal, dikucilkan oleh norma sosial ini, Anda bisa percaya pada Tuhan. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang sama, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang sangat dekat sama orang-orang yang tertolak, sama orang-orang yang hancur hati, sama orang-orang yang menanti-nantikan. Dan dia akan memberi kehormatan sama seperti dia mampu menyingkirkan aib pada Sarah, pada Ribka, dan juga pada Rahel. Dan dia mengangkat kembali perempuan-perempuan ini dengan kasihnya. Saudara, kalau Anda pikir-pikir, kenapa sih wanita-wanita terhormat dan elegan ini semua mandul? Dan pada saat itu mandul adalah aib. Itu bagian dari rencana Tuhan untuk membuat perempuan-perempuan ini tahu bahwa semua hanya karena anugerahnya. Semua karena anugerahmu kau berikan pada kami. Semua anugerahmu. Kalau Sarah
Dia tidak mandul, mungkin dia sombong. Oh, siapa aku lihat aku cantik, raja-raja Firaun Mesir, Abimelek cinta. Aku cantik, aku sangat dicintai suamiku. Ribka juga sangat cantik. Oh, Ishak tergila-gila padaku. Kadang Tuhan memang membatasi. Tidak semuanya perfect, tidak ada yang perfect. Tapi Tuhan ingin supaya kita bergantung pada Dia. Dan juga ada proses untuk memberi suatu berkat yang luar biasa. Ishak lahir dari yang mandul. Esau dan Yakub lahir dari yang mandul juga. Dan Yusuf lahir dari yang mandul juga. Mereka orang-orang yang besar. Anda yang mungkin mandul dalam hal yang berbeda. Padahal Anda tidak salah. Itu kedaulatan Tuhan. Tuhan punya rencana indah. Maulah dibentuk olehnya. Dan penantian Anda akan menuai kehormatan, martabat, berkat yang bahkan lebih dari yang Anda dapat pikirkan. Amin, saudara. Amin. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Saudara, yang keenam, saudara ya. Teladan pengharapan yang bertahan dalam penundaan. Itu tadi, polanya sama pada Sarah, pada Ribka, dan pada Rahel. Kita karena sedang belajar pada Rahel, saudara ya. Kejadian 30 ayat 1 sampai 24 ini proses yang dialami oleh Rahel yang sangat dicintai Yakub sebelum Yusuf lahir. Tapi penantian dalam Tuhan tidak pernah berbuah yang tidak enak, saudara. Rahel menunggu cukup lama sebelum akhirnya dia dikaruniai Yusuf anaknya. Penundaan bukan penolakan. Demikian juga dengan cukup lama Sarah menanti Ishak sampai Ismail ada lewat Hagar karena dia terlalu lama menanti walaupun dia melakukan kesalahan. Janji Tuhan ya dan amin untuk orang-orang yang tetap menanti walau dan dia tidak mencari yang sempurna tapi yang mau dibentuk. Sarah mengalami janji itu. Imannya mengalami terobosan. Saya ingatkan, penundaan saat ini bukan berarti Tuhan menolakmu. Kalau kau ditunda saat ini, itu bukan penolakan, tapi itu pembentukan. Penundaan bukan penolakan. Penundaan berkat bukan penolakan. Itu sedang pembentukan dan percayalah untuk sesuatu yang luar biasa. Allah mengajar Rahel untuk melepas kontrol, untuk melepas hak, untuk melepas segala ambisi-ambisi dan mulai berserah pada Tuhan. Wow, saudara kadang ambisi, kadang keinginan-keinginan kuat itu yang Tuhan kadang lunturkan sampai kita betul-betul berserah bahwa Tuhan segalanya, bahwa semua untuk Tuhan. Baru diberi, saudara. Itu pembentukan, bukan penolakan. Saudara di era yang mau serba cepat, semua mau cepat. Kita perempuan, baik perempuan atau laki-laki, kita diajar Tuhan belajar menanti tanpa kehilangan pengharapan. Penundaan dalam pernikahan, penundaan dalam mendapat keturunan, pelayanan yang seakan-akan kok begini-begini. Tapi bila kita tidak meniadakan kasih Tuhan, percayalah. Ada yang mau Tuhan beri terobosan besar. Yusuf lahir setelah penantian Rahel yang cukup panjang. Tetapi Yusuf dijadikan Tuhan penyelamat Israel. Sekali ada langsung luar biasa, saudara ya. Jadi teladan itu tadi teladan dari si Rahel ya. Tiga teladan Rahel, eh, teladan kerinduannya akan pemulihan, pengharapan yang bertahan dalam penundaan itu, dan juga kejujurannya. Dan si Lea, teladan kesetiaannya dalam perjalanan panjang juga, pemulihan identitasnya karena imannya pada Tuhan, dan juga teladan ketabahannya sekalipun ditolak suaminya, karena ada penolakan gitu yang dia rasakan. Tapi keduanya saya mau gabungkan, saudara. Ada dari keduanya teladan karya Allah di tengah kompetisi dan luka. Keduanya sama-sama suka berkompetisi, bersaing kakak adik akhirnya demi cinta sang Yakub, sang idola. Tapi ketika mereka berserah kepada Tuhan dan mengalami transformasi Tuhan, keduanya sama-sama dibentuk dalam ketidaksempurnaan mereka. Lea yang menuntut dan haus akan cinta Yakub, Rahel yang menuntut, aku harus punya anak. Nah, saudara, tapi keduanya mau dibentuk. Tuhan tidak cari yang sempurna, tapi yang mau dibentuk hatinya. Karena kesempurnaannya hanya milik Tuhan, percayalah. Dia tidak cari yang mampu, dia cari yang mau.
Aku telah sangat bersaing dengan kakakku dan aku pun menang. Ini bahasa yang tidak baik sebenarnya. Tapi sebenarnya yang mau diungkapkan Rahel beda. Maksudnya dia menang dengan dirinya sendiri sebenarnya. Bukan menang atas kakaknya. Kau harus menang dulu dengan dirimu sendiri. Kejadian 30 ayat 8. Transformasi diri. Kisah Rahel dan Lea ini menggambarkan kompleksitas relasi perempuan. Ini puncaknya, saudara. Kompetisi ada di sini. Perbandingan membanding-bandingkan diri ada di sini. Dan insecure, rasa tidak aman ada di sini. Tapi semua Tuhan bentuk untuk kebaikan saat kita mau hatinya dibentuk. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan melalui baik Lea dan Rahel yang kakak adik bersaing ini. Ada 12 suku Israel. Wow, saling melengkapi. Perempuan, kita semua terutama perempuan Kristen, kita sering terjebak dalam perbandingan sosial, membandingkan diri, mau lomba dalam kecantikan, dalam pencapaian, dalam keluarga, bahkan dalam tameng pelayanan. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak memberkati berdasarkan kompetisi yang kita menangkan, tapi melainkan berdasarkan kasih karunia. Sampai kita hanya bisa berkata semua karena kasih karuniamu Tuhan. Aku tidak pernah layak dan semuanya karena kasih karuniamu dan itu sudah cukup bagiku. Dan sampai saat itu kita tahu kita sudah mengalami Tuhan dan itu lebih dari apapun. Baik Lea ataupun Rahel tidak sempurna. Kita semua tidak sempurna. Tapi saat kita mau dibentuk Tuhan, kita akan dipakai Tuhan untuk rencana yang besar. Relakan hatimu untuk dibentuk, saudara. Rasakan Tuhan menjamah kita satu persatu. Kita dijamah bukan karena kita layak, tapi karena Dia baik. Dia dekat sama orang-orang yang hancur hati, orang-orang yang menanti baik Lea ataupun Rahel sama-sama punya luka sendiri. Dan Tuhan mendengar doa-doa orang yang menanti, orang yang terpinggirkan, orang yang menangis. Tuhan menampung setiap bahasa air mata. Dan saat Anda mau dibentuk dan merelakan, saat Anda fokusnya pada Tuhan, Tuhan, kau cukup bagiku. Kasih karuniamu selalu cukup bagiku. Barulah kita terpuaskan dari kekosongan kita. Kita tidak perlu lagi kompetisi, kita tidak perlu lagi pengakuan. Karena kita sudah utuh dalam Tuhan. Kita hanya bisa utuh dalam Tuhan, saudara. Engkau tidak harus sempurna untuk dipakai Allah. Seperti Rahel dan Lea, kita hanya perlu hadir. Kita hanya perlu bertahan menanti dan tetap percaya pada Tuhan. Saudara, bukan berarti kita tidak merayakan, bukan berarti perempuan itu tidak pernah gagal. Tetapi perempuan yang tetap percaya sekalipun dunia suka membandingkan, sekalipun hatinya tergores dan doanya belum dijawab. Tapi dari kisah Rahel dan Lea kita belajar Tuhan memberkati bukan karena kita pantas, bukan karena kita menang dari orang lain, tapi karena Dia baik, Dia memihak hati yang remuk, Dia memihak hati yang menanti-nantikan dan percaya padanya dan mengubah setiap luka kita jadi warisan. Saudara, ini luar biasa. Ini membuat saya menangis, saudara. Tadi kita sudah belajar tiga teladannya, tapi saya juga mau membeberkan tiga karakter baik Lea atau Rahel yang harus kita hindari. Jadi pelajaran bagi kita. Alkitab begitu jujur, saudara. Dari Kejadian 29 sampai 30, ada yang harus kita hindari supaya kita menang dalam pembentukan ini. Tidak terlalu sakit, saudara ya. Sebenarnya yang terlalu sakit itu kalau hati yang nggak mau diajarin, saudara. Lea, wanita yang dicintai Tuhan. Dia pernah terluka karena haus akan rasa cinta suaminya. Bisa dibilang cinta kasih manusia. Rasa hausnya tidak sehat. Dia butuh validasi suaminya. Butuh validasi manusia artinya. Kejadian 29 ayat 32 sampai 34 berkata, karena itu ia menamakan anak itu Ruben, anak pertamanya sampai ketiga, baik Ruben, baik Simon, baik Lewi, itu semua tentang dia. Sekarang suamiku tentu akan mencintai aku. Aku sudah dilihat Tuhan, aku sudah didengar Tuhan. Aku. Tentu suamiku akan lebih tertarik padaku. Ini masih fokusnya keinginan dia, ambisi dia. Semuanya tentang dia. Ini karakter yang perlu dihindari, saudara.
Lea berkali-kali berharap bahwa anak yang dia lahirkan akan mengubah perasaan suaminya. Fokus hidupnya dikuasai oleh keinginannya, ambisinya untuk dicintai suaminya, dicintai manusia, untuk pengakuan dari manusia, bukan untuk menerima kasih Tuhan yang telah melihat penderitaannya. Saudara, berapa banyak dari kita kalau mau jujur, kita juga sering begini, menetapkan kebahagiaan kita pada pujian orang, pada perhatian suami, pada penerimaan sosial. Saudara, kita mengira cinta manusia bisa menyembuhkan, padahal hanya cinta Tuhan yang bisa mengisi kekosongan di hati kita. Ini yang harus kita hindari. Ini kita dipanggil untuk bertobat. Hindarilah menjadikan manusia sebagai sumber utama nilai diri kita. Jangan, jangan, jangan. Bertobatlah dari dorongan untuk selalu ingin dilihat, dihargai, diakui. Stop, 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 stop. Temukan damai saat Tuhan berkata, "Aku melihat engkau." Saudara, yang kedua, Rahel. Rahel ini dikasihi oleh suaminya. Bisa dibilang dikasihi suami. Dikasihi suami juga dikasihi setiap orang karena dia cantik dan juga baik. Tapi dia terluka. Terluka karena rasa iri dan ingin mengontrol semuanya. Karena dia tahu suaminya cinta sama dia, mau dia kontrol semuanya. Iri hati dan persaingan itu akan meracuni jiwa kita. Sebaik apapun kita, kalau kita membiarkan ada iri hati, itu bisa meracuni kita yang tadinya baik jadi jahat, saudara. Kejadian 30 ayat 1 berkata, ketika Rahel melihat bahwa ia tidak memberi anak kepada Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Cinta suaminya nggak cukup karena dia sudah mulai membandingkan dirinya dengan kakaknya. Dia sudah melihat apa yang dia tidak punya, bukan bersyukur dengan apa yang dia punya. Ini karakter yang perlu dihindari. Yang pertama tadi apa? Jangan haus. Haus yang tidak sehat akan validasi manusia. Yang kedua apa? Jangan punya iri hati. Jangan mau suka bersaing-saing. Itu meracuni jiwa kita. Racun gak ada yang baik, saudara. Rahel penuh kasih dari Yakub, tapi selalu merasa terancam oleh keberhasilan kakaknya menghasilkan banyak anak. Dia membiarkan iri hati ini berkembang. Ini yang menjadi tekanan, jadi manipulasi. Akhirnya apa? Sikapnya tidak sabar terhadap Tuhan. Kalau kita melihat membandingkan diri kita, lagi kita melihat apa yang tidak kita punya, kita nggak akan pernah sabar. Dan kita tidak akan pernah puas, saudara. Karena itu jangan lihat yang tidak punya, mulai bersyukur, bersyukur, bersyukur dengan apa yang kita punya. Ini mencegah iri hati, mencegah iri hati, mencegah racun jiwa masuk ke dalam diri kita dengan persaingan-persaingan diawali dengan membandingkan diri. Jangan membandingkan diri, tapi boleh mengembangkan diri. Ya, mengembangkan diri wajib hukumnya. Kalau membandingkan jangan. Kalau untuk membandingkan, untuk mengembangkan diri itu baik, bukan untuk menjatuhkan, ya saudara. Jadi hindari membandingkan diri secara konstan. Tahukah Anda, iri hati itu hanya menghancurkan, mencuri sukacita kita. Ini yang mengaburkan kasih karunia. Karena itu, kalau Anda merasa ada yang perlu dibereskan, segera bereskan. Mari kita bertobat dari mata yang selalu membandingkan diri, memantau hidup orang lain, memantau hidup kita, melihat apa yang kita tidak punya. Mulai lihat apa yang kita punya, mulai bersyukur. Belajar bersyukur. Apa yang kita punya, lihat yang kita punya dan bersyukurlah. Itu akan membuka pintu mujizat. Saudara, dan yang kita perlu hindari baik dari Lea, baik dari Rahel, keduanya dikuasai oleh rasa tidak puas. Lea tidak puas, Rahel tidak puas dan ingin sama-sama mengontrol. Akan ku kontrol suamiku dengan memberi dia banyak anak. Akan ku kontrol suamiku, dia cintanya aku. Aku kan cantik. Aku yang hanya bisa mencintai, dicintai oleh suamiku. Selama-lamanya aku pun ingin punya anak, kata si Rahel. Jadi keduanya mengontrol. Jadi ini juga coba kita mengontrol Tuhan dengan cara kita manusia. Jangan, jangan coba itu, saudara. Menyakitkan. Kejadian 30 ayat 3 dan juga ayat 9 khususnya. Ambillah hambaku dan biarlah ia melahirkan di atas pangkuan. Lalu Lea melihat bahwa ia tidak melahirkan lagi. Dia suruh lagi Jilpa hambanya. Ini ini sebenarnya merugikan sendiri, saudara. Ya, saling lomba-lomba, saing-saing ya, mau mengontrol. Aku yang harus pegang kendali. Aku. Rahel ataupun Lea mencoba menolong Tuhan. Jangan coba tolong Tuhan. Lu nanti apa sendiri. Apalagi kalau kita mengambil solusi manusiawi. Wow, lebih apes.
kita memberikan hamba seperti mereka memberi hamba mereka masing-masing untuk melahirkan anak atas nama mereka. Ini ambisi mereka. Ini mencerminkan ketidaksabaran dan keinginan mengendalikan waktu dan cara Tuhan bekerja. Saudara, seringkali kita juga tergoda mengambil jalan pintas seperti ini. Kita merasa Tuhan terlalu lambat. Oh, mungkin Tuhan perlu dibantu begini, padahal tidak begitu Tuhan suruh. Tuhan suruh menantikan kau dalam doa, tapi bukan berarti kau pasif. Ada hal aktif yang perlu kau kerjakan, nggak kau kerjakan. Yang dia suruh nggak perlu kau kerjain, kau kerjain. Sosokan lagi kamu. Makanya semua harus butuh hikmat Tuhan. Sabar. Kita perlu menyusun strategi yang ilahi, bukan strategi karena ambisi, strategi kita sendiri. Bukan karena iman, tapi karena kita takut ketinggalan, takut kalah saing. Pasti hasilnya tidak akan baik. Bertobatlah kita, saudara. Sama-sama apapun aspeknya. Tinggalkan dorongan mengendalikan proses Allah. Belajar percaya pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak dapat dimengerti. Waktunya perbaik. Walau kesannya lama. Percayalah, percayalah. Waktu Tuhan, nah itu yang saya tambah-tambah. Sabar, sabar. Itu lahir dari hati, gitu, saudara. Jadi bertobatlah kita dari segala bentuk bypass. Apa itu bypass? Cara-cara yang sesukanya aja ya. Bypass rohani, stop itu. Yang hanya ingin hasil cepat tanpa pembentukan karakter tidak akan baik. Tuhan tidak menyingkirkan baik Rahel dan Lea karena kelemahan mereka. Tuhan tetap memakai kedua wanita yang bersaing, kedua wanita yang tidak sempurna ini, dan bahkan kadang menyebalkan gara-gara suka bersaing keduanya. Tapi Tuhan memproses mereka dan mengubah mereka menjadi indah. Bahkan Tuhan memakai mereka dan memberi mereka masing-masing kehormatan. Tuhan menulis kisahnya masing-masing bukan karena mereka sempurna, karena Tuhan baik dan mereka mau dibentuk. Demikian juga Tuhan belum selesai dengan kisah kita. Selama kita masih mau dibentuk, Tuhan tidak lihat kemampuan atau masa lalu kita atau status kita. Dia lihat kemauan kita untuk dibentuknya. Maka ada kisah yang indah di situ pada akhirnya. Melalui kisah Rahel dan Lea kita diundang jujur akan kerapuhan kita, meninggalkan kecenderungan duniawi dan kembali kepada kasih Allah yang setia. Mari kita belajar kalau kita merasa demikian, kita berdoa Tuhan, sembuhkan aku dari rasa iri, rasa haus akan validasi, rasa ingin mengontrol, dan ajari aku berdiam dalam kasih-Mu yang besar dan percaya bahwa Engkau bekerja bahkan saat aku tidak melihat. Amin, amin, saudara. Tuhan pasti mendengar doa kita semua, saudara. Nanti saya akan bawakan khotbah masing-masing, saudara. Dan saat ini, saudara, saya tahu Tuhan sedang bekerja, ya, saudara. Tuhan mengingatkan saya, saudara, untuk kita semua ada janji-janji Tuhan. Ada yang mau Tuhan sampaikan pribadi lepas pribadi, saudara. Saya tahu mungkin konteksnya berbeda. Mau Anda Rahel, mau Anda Lea, sama-sama Rahel dan Lea dipulihkan dan mendapat hal yang luar biasa, lebih dari yang dapat dibayangkan. Saya menyebab Rahel dan Lea ini dikenal oleh Allah di tengah ketidaksetaraan. Saudara, eh, Lea dan Rahel ini sering dibanding-bandingkan ya. Rahel elok, dicintai tapi mandul. Lea tidak dicintai tapi subur. Yang cantik iri sama yang kosong ya. Yang setia terluka karena tidak dianggap. Tapi di sini tiga hal. Tuhan melihat air mata yang tidak terucap. Tuhan bukan hanya maha tinggi, dia maha melihat. Dan dia sangat peka pada orang-orang yang hancur hati, terutama di dunia sibuk yang sibuk menilai. Percayalah, Tuhan setia memperhatikan yang terluka. Tuhan pasti akan mengubah setiap luka kita menjadi pujian kita. Luka terdalam akan jadi kesaksian terbesar kita, saudara. Hati yang paling kuat bukan yang tidak pernah patah, yang tidak pernah hancur, tapi yang tetap memuji Tuhan saat kita patah hati. Tuhan akan membangun warisan dari hati yang retak yang mau dibentuk Tuhan. Seperti dari rahim Lea, lahirlah Yehuda. Yehuda yang jadi garis keturunan ke Mesias. Dan dari rahim Rahel, lahirlah Yusuf yang menyelamatkan semua bangsa Israel dari kelaparan. Karena kalau tidak ada ini maka satu bangsa musnah. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan.
untuk bekerja. Dia hanya mau hati yang terbuka untuk dibentuk. Saudara, Tuhan, saat ini aku mau katakan dari sini kita belajar. Tuhan melihat air mata. Dia tak pernah luput dari pandangannya air mata setiap orang yang hancur hati. Tuhan tidak hanya melihat tapi akan mengubah luka kita jadi pujian, tangis kita jadi syukur, dan Tuhan akan membangun dari relasi kita yang retak lahir rencana kekal. Saudara, kita tidak perlu menjadi sempurna untuk dikenal Tuhan. Dalam luka, dalam tangis, dalam ruang hidup yang tidak seimbang, Tuhan tetap melihat, menyentuh, dan Dia mengangkat kita semua. Di dunia yang menilai, Tuhan tetap memperhatikan yang terluka. Hati yang kuat bukan yang tidak pernah patah, tapi tetap memuji Tuhan saat terluka. Tuhan tidak butuh yang sempurna, Dia butuh yang berserah. Saudara-saudara ini aku mengatakan, engkau dikenal oleh Allah bukan karena kau populer, bukan karena statusmu, tetapi karena Tuhan telah memilihmu, bahkan di tengah ketimpangan. Jangan berhenti, jangan menyerah. Tuhan mengenalmu. Saudara, saya mau menyampaikan suatu nubuat. Saya tidak tahu apakah Anda perempuan ini, tapi saya juga disentuh dengan yang sama, dan saya tahu Anda yang mendengar bukan suatu kebetulan. Ada nubuatan Tuhan bagimu saat ini. Dengarkanlah. Anakku, aku telah melihat, aku telah mendengar, dan aku memilih engkau di tengah ketidaksetaraan. Seperti aku melihat Lea dalam tangis diamnya dan mendengar jeritan batin Rahel dalam keinginan terdalamnya. Aku juga mendengar jeritanmu yang tak dapat keucapkan. Aku melihat penuh pelayananmu yang tak diketahui banyak orang. Tetapi aku Tuhan yang Maha Tahu. Dan ini pesan Tuhan seperti Lea. Engkau akan diberkati dalam pengabaian, dalam ketersisihan yang ditinggalkan. Engkau akan ditinggikan dari tangisanmu. Engkau memang tidak selalu dipilih oleh manusia dan tidak selalu dilihat di awal panggung. Namun seperti Lea, Tuhan membuka rahim pelayananmu bukan karena engkau menang popularitas, tapi karena engkau menang di hadapannya. Ini perkataan buat kau perempuan dan juga buat saya, saudara. Tuhan berkata, aku memberkati karya tanganmu, bahkan saat engkau merasa berjalan sendiri. Engkau adalah ibu rohani dari Yehuda baru, anak-anak rohani yang akan memuji Tuhan, bangkit dari luka dan memimpin generasi baru. Kejadian 29 ayat 31, Tuhan melihat Lea yang tidak dicintai dan memberkati rahimnya. Ada nubuatan buatmu dan juga nubuatan buat saya. Dari rahim rohanimu akan lahir pujian. Dari pelayananmu akan bangkit suara-suara perempuan yang tak dikenal namun dipilih. Yang tak populer namun berkuasa. Seperti Yehuda yang membawa garis keturunan Mesias. Dan seperti Rahel dicintai, dipanggil untuk membangun masa depan. Tuhan juga mengaruniakan kepadamu pengaruh, suara, dan kasih dari banyak orang. Tapi seperti Rahel, engkau tahu bahwa pengaruh tidak selalu sejalan dengan pemenuhan. Ada ruang kosong yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Kejadian 30 ayat 22 sampai 24, Tuhan mengindahkan Rahel dan menyingkirkan aibnya. Ini nubuatan buatmu dan buat saya, saudara. Tuhan berkata, aku akan menyingkirkan aib yang pernah melekat pada masa lalumu. Baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dari kemustahilan akan lahir Yusuf rohani yang akan membawa pemeliharaan dan strategi ilahi. Amin Tuhan. Untuk masa depan pelayanan. Mereka akan naik menjadi pemimpin yang menyelamatkan generasi. Amin Tuhan. Terima. Terima saudara. Ini pesan Tuhan, engkau akan melahirkan Yusuf yang memahami mimpi dan menyelamatkan banyak jiwa dari kelaparan rohani. Engkau akan membesarkan mereka dalam hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Dan ini pewahyuan profetik untukmu. Ini bagi saya juga pribadi, saudara, dan saya juga tahu Tuhan bicara bagi Anda. Engkau adalah Rahel dan Lea dalam satu pribadi. Terluka namun dipakai, dicintai namun diuji, dibandingkan namun diberkati. Tuhan tidak sedang menelantarkan.
dalam kompetisi pelayanan, tapi sedang menumbuhkanmu dalam pengurapan yang unik yang tak tertandingi karena kasih karunia Tuhan. Tuhan berkata, engkau bukan panggilan pengganti, engkau panggilan asli, engkau bukan pelengkap, engkau penentu musim bagi banyak perempuan, engkau bukan hasil kompetisi, engkau hasil pewahyuan. Amin Tuhan. Amin. Terima itu saudara. Dan ini panggilan untuk des dan destiny dari Tuhan untuk suatu pelayanan. Ini pelayanan panggilan bagi saya dan saya juga tahu ada perempuan di sini atau siapapun Anda. Ini dari Tuhan. Aku telah memanggilmu menjadi ibu suku rohani seperti Lea dan Rahel. Tapi bukan 12 suku Israel seperti dahulu. Aku menaruh dalam rahimmu spiritualitas baru yang akan melahirkan suku penyembah yang hancur dan dipulihkan. Suku pemimpin perempuan yang mengubah struktur. Suku penafsir zaman seperti Yusuf. Para perempuan yang memahami tanda-tanda waktu. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Dan aku berdoa saat ini. Karena Tuhan mempercayakan empower woman dan aku percaya. Ada perempuan-perempuan yang Tuhan panggil juga akan bergabung dengan Empower Woman dari lintas denominasi, bahkan dari suku-suku bangsa, dari suku apapun, dari bangsa apapun. Empower Woman milik Tuhan, bukan milik satu denominasi, bukan milik satu sinode. Pelayanan ini bukan sekedar pelayanan, ini gerakan keturunan rohani. Dan engkau adalah ibu sukunya. Aku percayakan itu juga. Anda di sini juga akan dipercayakan Empower Woman yang menjadi milik semua denominasi, saudara. Ini yang perlu kita lakukan untuk memenuhi panggilan ini. Teruslah melayani sekalipun tidak dilihat kesetiaan dalam senyap. Tuhan memberkati Lea bukan karena kecantikan, tapi karena kesetiaan. Anda pun akan diberkati bukan karena kemampuan populer kecantikan, tapi kesetiaan. Itu lebih dilihat Tuhan. Yang kedua, teruslah tangisi kekosonganmu di hadapan Tuhan, bukan manusia. Jangan lapor sama manusia, lapor sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Rahel berkata, berikan aku anak atau aku mati. Ini salah. Tapi minta pada Tuhan. Nangis sama Tuhan. Doa terdalammu akan dijawab, saudara. Dan jangan iri, gak usah bandingkan diri atas panggilan orang lain. Sebab panggilan setiap orang itu unik dan profetik. Dan aku katakan saat ini yang mendengar engkau, ini bukan suatu kebetulan, ini juga untukmu. Panggilanmu unik dan profetik. Seperti Rahel dan Lea sama-sama diberkati pada akhirnya. Meski jalannya berbeda, prosesnya berbeda. Saudara, ini pesan Tuhan. Anakku, engkau bukan bayangan siapapun. Engkau bukan nomor dua dalam sejarah siapapun. Engkau kupilih, kupakai, kuangkat seperti aku memakai dua perempuan dalam lukanya sendiri, dalam kerinduannya sendiri. Dan aku juga demikian sedang menyusun kisah kemuliaan melalui hidupmu. Saudara terima ini dan katakan Tuhan. Jadikan aku wadah yang engkau lihat, bukan panggung yang dipuji orang. Jadikan pelayananku seperti rahim yang kau buka sendiri untuk melahirkan keturunan rohani bagi masa depan. Aku tidak sempurna, tapi aku dikenal oleh Tuhan dan itu cukup bagiku. Cukup bagiku, saudara. Saya sangat diberkati dengan ini. Dan saya tahu Roh Kudus sedang bicara pribadi lepas pribadi saat ini. Saudara, deklarasikan ini. Kita sama-sama mendeklarasikan untuk perempuan-perempuan yang terpilih, siapapun Anda, baik laki-laki juga yang mendengar ini juga untuk Anda. Kisah Rahel dan Lea ini, kita bisa membaca lebih dalam lagi nanti Kejadian 29 sampai 30. Engkau adalah Lea dan Rahel dalam satu tubuh. Terluka namun tetap berdiri, dibandingkan namun tetap dipanggil. Tidak selalu dipilih manusia, tapi engkau dikenal dan dikasihi Tuhan. Dari rahim rohanimu akan lahir generasi penyembah, pemimpin, penafsir zaman. Saudara, pewahyuan ilahi, aku Tuhan melihat air matamu yang tidak diketahui orang lain. Aku Allahmu membuka rahim pelayananmu di tengah pengabaian. Seperti aku menyentuh Lea yang tak dicintai dan mengindahkan Rahel yang menanti-nanti. Demikian aku akan menulis bab-bab kehidupanmu bukan tinta manusia, tapi dengan air mata dan pujian yang bangkit dari luka. Engkau bukan hasil kompetisi, bukan korban persaingan, tapi pewaris
warisan surgawi. Tuhan tidak menunggu engkau sempurna, Dia menanti engkau percaya karena Dia sanggup membangun warisan kekal dari hidup yang retak. Katakan, aku dikenal Tuhan, meski dunia tak memiliku. Aku dipakai Tuhan, meski hidupku tidak sempurna. Aku diberkati Tuhan, meski aku pernah dilukai. Aku ibu rohani suku-suku baru, pemimpin, penyembah, penafsir zaman. Luka tidak mengurungku, tetapi rahmat Allah membangun dalam diriku. Saudara, Kejadian 29 ayat 31. Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, maka dibukalah kandungannya. Terjadilah saat ini. Tuhan akan membuka apapun yang mandul pada Anda. Maka Allah mengindahkan Rahel. Allah mendengarkannya dan membuka kandungannya. Kejadian 30 ayat 22. Itu pun terjadi bagi Anda yang menanti-nanti dengan setia. Kau bukan hanya perempuan kuat, laki-laki kuat. Engkau diurapi, bukan sekedar penyintas, tapi pembawa warisan rohani seperti Rahel dan Lea. Melahirkan sejarah, meski dalam ketidakseimbangan. Allah tidak hanya melihatmu, Dia akan mempercayakanmu masa depan lewatmu. Demikian saudara, firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pelajaran dari Rahel dan Lea yang sama-sama Kau bentuk. Dan janjimu ya dan amin tergenapi atas mereka keduanya. Kau sangat baik. Kau dekat sama orang yang remuk. Dan kau mendengar orang yang menanti-nantikan. Kau maha baik. Kau maha adil. Aku berdoa saat ini siapapun yang mendengar kerinduanmu dijawab saat ini. Kau bukan korban. Kau bukan penyintas. Tapi kau ahli waris untuk warisan yang akan Tuhan pakai besar lewatmu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus kau tetap bicara pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saudara, yang ada di YouTube, wah ini sudah cukup panjang. Nanti kita jumpa lagi dengan perempuan signifikan lainnya. Mungkin besok, saudara. Baik, saya tutup dulu. Anda bisa lihat rekamannya di Priscilla Das Channel. Terima kasih sobat-sobat YouTube. Tuhan memberkati Anda semua. Dan tetap setia di dalam Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Haleluya. Amin.